Oke teman-teman, jumpa lagi di TFH, Talk Show From Home, Ketofastosis Lifestyle, edisi hari Sabtu 20 Maret 2021. Masih bersama founder kita, Mas Agus Prasetyo. Halo, selamat malam Mas. Halo Mas Budi, malam semua yang Ya, udah hadir. ya. Monggo Mas, Mas Budi aku masuk diperkenalkan. dua ya. Oh ya, silakan. Santai aja, langsung. Nah. Oke, malam ini narasumber kita Mbak Diah Damayanti, Dr. Diah Damayanti. Ini kita malam ini mau kepoin Mbak Diah untuk cerita pengalaman, sharing pengalamannya. Itu seperti awalnya dari mana kenal KF, alasannya apa, terus ada kendala-kendalanya apa, misalnya ada perbaikan yang dialami, misalnya ada, terus respon lingkungan atau sejawat. Monggo Mbak. Mbak pakai slide nggak? Jadi pakai slide. Oh ada, Mas Budi sudah. Ada, siap. Oh ya, oke. Nanti dibantu Mas Budi sharingnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Perkenalkan nama saya Dr. Diah Damayanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya alumnus UNAR, angkatan tua 85, jadi sudah masuk usia pensiun. UNAIR ya? Universitas Airlangga? Ya, Universitas Airlangga. Oh. Yang saya tahu mungkin dokter siapa? Oh iya, yang dokter yang alumnus kedokteran FK UNAR. Iya. Ya. Jadi ini judulnya Bismillah sehat-sehat. Amin. Kedua Mas Bobi, ya. Jadi saya awal mulainya itu karena ada keluhan dari suami. Suami saya kebetulan menderita obesitas, jadi banyak keluhan dengan metabolic syndrome, hipertensi, minum obat teratur, terus yang sering itu terasa sesak, ya ngos-ngosan, terasa sesak itu jadi keluhan utamanya. Nah, sudah saran saya pada suami saya, ya harus turunkan berat badan karena obesitas ya, berat badannya 137 kilo dengan tinggi 170, obesitas tingkat 2 ya, kelas kedua. Nah, dengan sana itu saya ya yang paling bisa itu harus turunkan berat badan, saya bilang gitu. Apalagi kan lututnya juga sakit, jadi kalau sholat harus duduk, nggak bisa berdiri dengan seperti biasanya. Hanya ya intinya harus turun berat badannya kalau pengen sehat. Saya bilang gitu. Lah caranya gimana? Sudah banyak cara dicoba kan. Ternyata kan nuturnya itu paling cuma sedikit. Yang paling banyak tuh dulu pernah 5 kilo. Tapi akhirnya kembali lagi, enggak bisa. Ini saya jadi pusing. Aduh, diapakan ya gimana caranya? Ini saya cari itu kan untuk menghilangkan keluhannya kan itu gimana caranya ya? Cari yang paling enak, yang dia nggak tersiksa, yang mudah dilaksanakan, dan saya orangnya rasional ya. Jadi kalau nggak bisa dibuktikan dengan ilmiah, saya nggak cocok gitu loh. Jadi semua itu apa yang kayak gitu harus dibuktikan. Kalau dari medis, kedokteran atau keluhannya membaik ya. Mudah-mudahan kan belum tentu juga bagus, harus lihat juga hasil labnya gimana. Nah itu. Akhirnya saya cari di medsos, baca-baca di buku, cari informasi. Nggak sengaja, kebetulan kan juga mau ngumpulin SKP ya, lihat ada iklannya itu webinar yang pencegahan obesitas yang oleh Dr. Piprim dan Dr. Asarul Yusri. Ya, itu akhirnya. Itu yang bulan apa tuh, Mbak? Masih belum begitu ngasih. Ada mungkin sampai kalau masih ya saya ada tanya, makan telur 3 butir nggak apa-apa sekali makan. Mungkin kalau ingat ada pertanyaan itu saya yang tanya itu. Belum ngerti ilmunya. Akhirnya kan setelah itu kan ada kalau yang mau ikut ini mau masuk grup ini bisa masuk grup Mekon. Saya akhirnya daftar masuk grup Mekon itu. Terus dari grup Mekon itu masih akhirnya ngerti teorinya dikit-dikit ya. Oh ya ini pelajaran fisiologi, pelajaran biokimia zaman dulu yang kita
sudah dapat ilmunya, tapi nggak diamalkan ya istilahnya. Punya ilmunya tapi nggak diamalkan gitu, kurang dihayati, kurang diamalkan. Akhirnya dari baca-baca itu sama benar EMC Quadrat itu ya karena ilmu sudah lama sekali, walaupun saya selama ini kan kita praktek kan berdasar ya hasil kita ada, cuma lebih praktisnya ya mengobati pasien itu dengan praktis, dengan pendekatan yang saya selalu saya hubungkan dengan holistik ya. Terus kemudian saya cari di Facebook, dan saya akan ikut ada Facebook. Ternyata loh kok saya itu sudah masuk grup ketofastosis ternyata. Tapi tidak tahu mulai kapan saya. Masih dengar ya Mas? Halo? Masih. Jadi grup ketofastosis loh. Ternyata saya ikut grup. Loh kenapa ya? Saya kok pada sudah ikut kok saya nggak menjalankan gitu ya. Terus saya ya karena penyebabnya ternyata banyak yang komen-komennya itu yang bukan orang yang jawab bukan orang yang kompeten. Jadi saya nggak tertarik, jadinya kan ada yang komen-komen yang ngawur-ngawur gitu ya. Jadi jadinya maklum saya medsos, namanya medsos. Ya betul, karena yang ikut kan nggak semua orang ikut ketofastosis di situ ya. Ada yang memang iseng, ada yang iseng, ada yang suka iseng suka ngaco, ada gitu kan. Jadi ya mungkin itu yang membuat saya jadi nggak tertarik gitu. Selanjutnya. Nah, setelah tahu sedikit dasar-dasar ilmunya, saya mulai meraih suami saya agar ikut itu gitu loh. Walaupun masih ada hal-hal gelap yang saya nggak ngerti, masih ngeraba-ngeraba, tapi saya yakin gitu loh. Nggak tahu kenapa, karena semua itu ya saya kalau ada sesuatu masalah saya selalu berdoa gitu supaya Allah tuh memberikan jalan yang tepat gitu ya. Nggak tahu karena ini kok dari webinar tadi tuh rasanya saya kayak terkait ya. Karena apa itu? Karena hipnotis mungkin ya. Hipnotis. Dia hipnotis sama Mas Pipin sama Mas Azharul. Iya mungkin ya. Saya kok kayak hati saya terpaut gitu loh. Akhirnya saya rayu suami saya gitu. Suami saya kebetulan kok dia mau gitu ya. Mungkin karena sudah ngerasain sakitnya sudah mulai menumpuk ya. Jadi coba ini dicoba. Dan waktu kira-kira berapa ya, seminggu kok nggak salah itu mulai ada ternyata kalau saya baca itu HC ya. Kalau nggak salah saya waktu itu suami saya kayak ada serangan jantung gitu kan. Kayak ada serangan jantung gitu. Padahal dia nggak pernah ada keluhan jantung. Jadi kalau general check up itu ya selalu yang jadi masalah fatty liver, tekanan darahnya tinggi dan lemaknya tinggi ya, kolesterolnya tinggi. Tapi kalau jantung, EKG, toraksnya tuh bagus, nggak pernah ginjalnya juga bagus. Nah itu kok kayak serangan jantung gitu. Saya bingung. Saya WA Mas Tio, ternyata kan jamnya ada jam tidur ya. Saya belum tahu ada jam tidur. Mungkin jam 8 Mas Tio sudah tidur, jadi nggak dijawab. Akhirnya saya buka-buka lagi itunya grupnya itu. Saya harus dikasih. Jadi saya kasih garam, garam kerosaan itu saya suruh ngemut, terus IH itu aja. Besoknya sudah enak gitu, enak terus. Tapi ada rasa takut ya dari suami saya kan, ketakutan gitu, mau putus itu waktu itu. Terus saya galak, sampai saya ini istri galak. Kalau suaminya Susi nggak? Kayaknya enggak sih, cuma waktu itu kan sudah sakit ini jadi agak ini ya. Suami saya waktu itu gimana kalau berhenti aja, gimana kok saya cuma puasa aja, apa itu nggak dolim kalau kayak gini tuh, apa nggak dolim sama tubuh? Saya bilang lebih dolim mana kalau tubuh kita rusak karena kesalahan kita cara makannya, gaya hidup kita rusak gitu. Kita yang merusak tubuh kita. Terus akhirnya suami saya sadar kayaknya gitu. Istrinya tuh walaupun galak tapi benar gitu, mungkin gitu ya. Walaupun galak tapi benar. Itu pembenaran diri. Maaf ya para dokter, yang para laki-laki, maaf. Terus akhirnya karena saya
kok gak enak ya saya itu merintah suami saya. Tapi saya sendiri tidak menjalani, akhirnya demi solidaritas saya ikut, saya mulai ngurangi low carb dulu, terus mulai jadi jam-jam sarapan mulai saya naikkan, akhirnya sampai jam 12 itu saya sarapannya jam 12. Nah, terus itu terus saya juga akhirnya sebenarnya saya ini juga sakit, cuma saya ini kan orangnya bandel, deny ya istilah, nggak mengakui kalau saya ini sakit, padahal saya itu bau saya itu keras, rasanya pengen dipijiti terus, tapi saya itu nggak suka pijet. Terus tangan saya suka beringan, kok bangun tidur ya kaku-kaku. Kaki saya ini juga lemah. Jadi kok jalan tuh kalau orang ngeliat pasti kalau perhatikan benar baru tahu kalau saya itu nggak imbang, kanan sama kiri itu nggak imbang. Nah itu dengan berKF itu saya nggak sadar tadinya kalau keluhan itu hilang gitu loh. Sampai ada nyanyian malam pun hilang tuh saya sampai nggak tahu. Terus selanjutnya Mas. Nah, keluhan itu jadi 108 tuh keluhan saya kok tadinya tuh bukan itu gara-gara waktu wudhu kaki saya kan bersisik gitu ya karena banyak karena gula ya, karena gula bersisik loh. Saya waktu wudhu saya baru sadar loh kok kaki saya kok halus ya, kok nggak bersisik ya, kok nggak kering gitu loh. Kok nggak kering, terus habis gitu saya juga baru sadar loh, kok tangan saya kok enak ya kalau bangun pagi, terus diangkat tangan ke atas juga nggak kaku, bahu hilang. Terus yang paling yang saya sekarang merasa kehilangan tuh nggak ada suara ngorok. Ngorok itu hilang loh. Ya iya itu memang iya ngorok itu hilang. Terus yang kejutan lagi itu ngorok suami saya ya. Ternyata saya juga kan ngorok ternyata. Saya ngorok enggak. Dia juga kehilangan suara nyanyian malam itu juga kehilangan. Enggak ada lagi suara ngorok itu enggak ada lagi. Nah, yang sebenarnya kalau ini selain karena waktu wudhu itu saya tahu kaki saya juga pertama kali itu saya tahu justru suami saya. Suami saya itu kalau orang jalan jauh sedikit kan ngos-ngosan. Jauh itu ngos-ngosan. Nah, waktu itu kita lagi pergi ke toko, naik ke barang yang kita beli itu ada di tangga lantai 3. Sama pelayannya itu diajak naik tangga. Loh kok saya enak aja jalan tuku-tuku. Biasa ini saya yang duluan, dia pelan-pelan deglek, saya cepat tuku-tuku. Terus waktu baliknya juga gitu. Saya perhatikan apa ya yang aneh suami saya itu ya. Kok cepet ya jalannya. Loh, terus saya perhatikan wajahnya. Loh, kok enggak ngos-ngosan. Itu saya bersadar. Apa ini karena itu ya. Nah, terus itu baru saya sadar itu. Loh, oh ya, aku juga keluhanku kok hilang semua. Loh, kok enak ya ikut KF itu ya. Enggak usah minum obat, enggak usah cuma ngilangi gula, cuma ngilangi karbo, kok hilang semua penyakitnya gampang sekali gitu loh. Dan tambah lagi bonusnya turun berat badan turun. Waduh. Rasanya tuh dunia itu gimana gitu, sehat, senang, semua dapat hanya gara-gara gara-gara menahan untuk tidak makan gula sama karbo aja. Ya, alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa dipertemukan dengan Mas Tio, dengan teman-teman semua, dengan grup webinarnya, dengan medconnya, dengan semua teman-teman yang di sini yang jadi support saya. Soalnya setiap baca ada keluhan suami saya baca dulu lagi siapa yang keluhannya. Apalagi dokter sering ini ya, dokter dari ada nggak ya? Jadi inspirasi juga. Kalau saya, dokter itu nggak keluhannya kayak gitu kok, nggak apa-apa ada temennya, saya bilang gitu. Jadi guru juga, jadi guru saya juga itu jadinya. Ya, gitu aja. Cuma sayangnya saya ini belum bisa ngajak teman-teman saya ya. Setiap kali saya bilang mau nggak sih sehat, nggak usah minum obat, kan banyak teman-teman saya yang sudah pasang ring 2, 3, saya ajak itu masih belum. Jadi kalau itu keto ya selalu gitu, jadi belum apa-apa, belum tahu ilmunya itu sudah menolak. Itu yang saya yang agak sedih itu di situ. Padahal saya tuh pengen sekali ikut ngajak banyak orang kayak Dokter Dayati gitu loh, bisa ngajak banyak orang gitu ya. Saya pengennya gitu. Tapi alhamdulillah saya sudah bisa narik keluarga dulu. Keluarga saya ajak
Saya kalau keluarga berhasil nanti kan bisa jadi contoh dilihat sama orang-orang. Oh iya, keluarga ini dengan lakukan kayak gini tubuhnya jadi sehat gitu. Itu yang ya itu aja. Jadi kendalanya sih kalau halang-halangan banyak sih seperti yang kayaknya sudah di-share di Medcom tuh ada semua saya. Tapi akhirnya saya bisa bisa mengerti gitu loh ilmunya. Oh iya harusnya gini kayak gini. Ya karena mungkin sudah punya dasar ilmu jadinya nggak terlalu galau. Ya galau gitu. Ya. Gitu. Sekian aja. Itu aja presentasi saya. Matur nuwun sangat Bu ya, Mas Tio ya. Ilmunya, berbagai ilmunya Mas Bobi. Iya, sama-sama. Iya, sangat bermanfaat. Keren. ya itu makanya alhamdulillah kita juga, aku baru tadi sore abis maghrib aku share untuk acara webinar ID lagi. Kali ini juga bekerja sama dengan ID. Bisa dilihat di wallku, ada di grup FB Ketofastosis juga dan grup wallku. Aku baru ngumumin acara webinar ID lagi untuk minggu depan ya, hari Minggu. Tapi bedanya ini acaranya sekarang Minggu pagi dari jam 9 pagi sampai jam 12. Tapi ini nggak menggunakan Zoom meeting, tapi menggunakan aplikasi D2D, Doctor to Doctor. Jadi memang yang bisa ngikutin memang khusus dokter. Ya, khusus dokter yang bisa ngikutin khusus dokter gigi bisa. Pokoknya intinya dokter itu bisa ikut. Tapi bagi para warrior nggak usah khawatir. Nanti aku seperti biasa, aku bakal live FB untuk live acaranya. Jadi bisa diikuti juga semua di wall FB-ku. Juga nanti aku share juga dari wall FB-ku juga aku share ke grup FB Ketofastosis Indonesia dan yang nakes. Nah, ini itunya. Nah, mudah-mudahan dengan acara ini banyak para tenaga kesehatan seperti Mbak Diah yang ikut tercerahkan. Karena memang untuk para tenaga kesehatan memang mereka harus dibuat forum diskusinya khusus. Kayak Mbak Diah sendiri kan katanya udah pernah masuk grup ketofastosis. Ya. Tapi ternyata kurang ngerti, kurang maksudnya nggak tertarik karena kurang mungkin ya kurang teknikalnya nggak dapat mungkin ya teknikalnya nggak dapat kan. Nah, jadi begitu Mbak masuk grup habis dengerin acara ini terus masuk ke grup metabolic conditioning, terus kita berdiskusi di sana teknikalnya mengenai ketofastosis secara fisiologi, baru kan terbuka pikirannya kan, oh ternyata bukan sekedar keto. Nah sekarang yang Mbak sekarang berusaha ajak teman-temannya juga gitu. Mereka baru dengar dari Mbak, dengar kata ketonya aja udah, keto itu kan orang yang nggak ngerti kan, keto itu bukan bahaya ya, makan lemak itu ya, yang gini-gini itulah, itu makanya karena kan berita-berita yang nggak enak itu ya, apa bantahan dan ada dokter-dokter yang bantah kan, ahli gizi dokter yang bantah itu jadinya mereka sudah tarik diri dulu sebelumnya, sudah antipati atau merasakan. Ya, makanya aku bilang harus untuk menjalani KF ini kita harus sambil learning by doing, belajar, paham betul. Apalagi mau semangat belajar, terutama makanya kenapa aku banyak investasi waktuku di grup-grup nakes. Kenapa? Karena ya nantinya kalau bahasa aku kan EMC kuadrat katanya. tapi insya Allah nantinya para nakes juga nantinya bantu aku untuk menyederhanakan kembali. Ya kayak Mas Budi gini, menyederhanakan kembali ke pasien-pasiennya. Kalau dokter itu kan lebih didengar oleh pasien. Maksudnya lebih gampang ngerti. Kalau pasien aku terangin, kalau misalnya kayak orang awam aku terangin, mungkin nggak mudah nangkepnya seperti yang nakes. Kalau nakes kan udah punya basic lah, ada walaupun EMC kuadrat, tapi kan ingat dong yang aku ajarin kayak gluconeogenesis apa masuk dong pasti. Oh iya betul gini-gini gitu kan. Jadi udah akhirnya ngerti, oh ternyata benar ya karbohidrat tidak esensial, oh ternyata benar ya bahwa otak manusia itu kalau cuma bergantung sama gula aja, malah nggak bisa lihat tangki bensinnya sendiri, lemak di badan. Pantesan saya bolak-balik kok harus masuk karbohidrat terus, bolak-balik untuk menutupi gejala saya supaya stresnya nggak berlebihan, saya harus makan gula, harus makan karbo, supaya kelihatan nyaman kembali. Maksudnya
nggak ada gejala seperti keliangan, pusing, gemeter dan sebagainya. Ternyata saya harus bolak-balik masuk gula. Ternyata saya selama ini dibuat tidak bisa melihat tangki bensin. Otaknya nggak kenal. Nah, apa yang terjadi setelah otaknya mengenal tangki bensinnya? Yaitu relaksasinya meningkat lah, gampang gini kalau untuk orang awam, relaksasinya meningkat. Jadi kita jadi rileks. Jadi, kok puasa gampang ya? Kok jalan jarak jauh nggak susah ya? Itu kan sebetulnya kan peningkatan dari relaksasi. Emang apa? Iya. Ya, kalau sampai kita jalan sebentar aja udah ngos-ngosan, berdegup, udah gemeter, udah apa, itu kan stresnya meningkat, betul nggak, Mbak? Iya. Nah, buktinya suami dengan mengakses lemaknya di badan, dia sekarang lebih rileks dalam tidak perlu, wah, misalnya, aduh aku nggak kuat nih, aku harus makan dan minum sesuatu dulu, misalnya makan karbo lagi untuk tenaga lagi, kan nggak perlu gitu lagi kan? Iya. Nah, itu yang aku maksud. Jadi dari fisiologi kita bisa melihat sistem biologi manusia itu sebenarnya kayak gimana yang benar. Makanya kenapa aku intens diskusi di grup Medcon itu supaya apa? Supaya para nakes kembali melihat basic fisiologinya dan mengamalkannya. Sorry. Betul, itu betul. Karena tidak diamalkan ilmunya tadi itu. Iya, jadi ilmu fisiologi yang dipelajari di awal-awal kuliah kedokteran itu jangan di saat prakteknya kan nyari praktisnya. Ya kalau sampai hipertensi dikasih obat, ya kalau sampai diabetes ya dikasih obat, ya kalau sampai gemuk ya ya diturunin kalorinya. Kan gampangnya kan gitu kan, turuninnya kalorinya, nanti kan ngambil dari dalam, ternyata nurunin kalori itu nggak semudah itu. Ya. Iya kan, karena apa? Karena kalau secara fisiologi nurunin kalori itu kan berarti kan minta demand-nya dari dalam tubuh, Mbak. Yes. Oh, kalau aku makan kalorinya pas atau lebih, berarti tubuh nggak usah ngambil dari dalam. Tapi masalahnya tubuhnya itu kegemukan, ada masalah dan sebagainya. Berarti kan untuk menurunkan tangki bensinnya yang agar nggak keberlebihan itu kan berarti harus mengambil dari dalam. Logika dasarnya ialah mengurangi kalori. Ya jangan makan sebanyak itu, kurangin aja makanannya sehingga kalorinya bisa diambil dari dalam. Kan mudahnya berpikir seperti itu kan, Mbak? Iya. Ya, tapi secara fisiologinya kan substrat yang digunakan dari dalam itu apa? Itu kan pertanyaannya kan. Oke, kamu makannya kamu ada defisit 500 kalori. Harapannya yang di dalam diambil. Tapi apa yang diambil? Itu kan pertanyaan terbesarnya kan. Ya, itu makanya di grup Medcon aku bikin jelas bahwa kalau tidak ketosis, defisit kalori selalu menyertakan defisit gula. Dari 500 kalori yang tidak dimasukkan, itu kebanyakan defisit gula. Bukan defisit lemak. Jadi jangan harap 500 kalori itu akan ngambil semua dari lemak, dari defisitnya. Beda fisiologinya. Jadi hanya mengurangi 500 kalori itu tidak semudah yang dibayangkan. Kenapa? Malah kalau dalam jangka panjang atau terlalu berlebihan defisitnya akhirnya malah bergejala. Kenapa? Karena teriak gulanya tinggi. Ya kalau gulanya teriak tinggi, apa nggak stresnya meningkat? Ya makanya kalau mengurangi makan kan mudahnya kan pasti kan sebelum ketemu KF kan pernah nyobain apa ngurangin makan, pasti pernah dong. Iya. Diet ya, coba gimana? Enggak, kalau saya sih memang dasarnya nasi cuma sedikit. Tapi minum gula, jadi minum tuh harus selalu manis. Iya. Jadi justru itu jadi kalau dirasakan di ujung lidah itu kan selama ini jadi gurih ya. Jadi saya sekarang tanpa meriksa gula darah saya bisa tahu kalau gula darah saya naik. Kok terasa manis itu pasti di atas 80. Kalau terasa di bawah 80. Bisa dibuktikan ternyata, bisa dibuktikan seperti itu. Sadap. Itu dia, makanya kalau Mbak pernah nggak ngurangin suami makanannya, dikurangin, reaksinya dia bisa bertahan lama nggak dengan cara mengurangi makan? Iya, cuma 1 bulan pernah. Kenapa nggak? Saya kasih nasi jagung berapa bulan kalau nggak salah itu turun 5 kilo, habis gitu sudah nggak kuat lagi, akhirnya balik lagi. Ya mungkin nggak kuat naik lagi. Ya, akhirnya naiknya tambah. akhirnya disebut namanya yo-yo karena dia craving-nya tinggi. Iya,
137 terakhir nih kemarin yang sampai keluarnya betul-betul sudah maksimal ya. Sekarang sudah 4 bulan dia ikut itu 5 bulan ya. 5 bulan nggak salah itu jadi 110. Wow. 9. Jadi semua baju kompor-kompor semua, celana semua. Bingung nyari celana. Dulu susah nyari karena ukurannya nggak ada. Sekarang susah nyari karena kecilan semua. Susah mermak. Ya, nggak bisa dipermak lagi. Iya, memang fisiologi. Kalau kita udah ngerti fisiologinya, jadi kita gampang. Kalau sekarang aku justru maunya KF itu tidak makannya berkurangnya itu karena memang fisiologinya mengizinkan, bukan tidak mengizinkan. Jadi bedanya gini, kalau kita secara fisiologi dibuat kita bisa mengakses tangki bensin kita sendiri, otak kita dibuat bisa kenal dengan lemak kita di badan sendiri. Untuk mengambil lemak dari setiap defisit jadi itu mudah. Tidak perlu hyperaktivasi sistem stresnya, tidak teriak badannya, tidak kerasa nggak kerasa aduh jadi craving banget, aduh jadi bergejala, aduh malah jadi lebih lemah dibanding, jangan sampai mengurangi makanan malah lebih lemah dibanding kalau makan normal. Jadi gini, aku makan normal sekian kalori, misalnya anggap jadi kan dalam kalori, tapi anggap aja dalam aku biasanya makan sehari 3 kali piring penuh. Kalau nggak makan 3 kali, aku lebih lemes kalau cuma makan 1 kali 2 kali. Itu jangan. Justru pada saat kalau sekarang Mbak udah KF, makan paling cuma 1-2 kali kan sehari. Emang berapa kali? Bisa 3, masih bisa 3 kali? Masih kuat makan 3 kali? Waduh, sudah rasanya bersesek. Nah, itu yang harus terjadi. Jadi Mbak itu memang secara tidak sadar harus memang tidak mampu makan lagi. Ya, kenapa kok sekarang makannya cuma 2 kali? Kenapa satu kali plus 9,5 kali aja udah merasa kenyang? Bukan sengaja, loh kok nggak makan? Bukan karena ya saya diet, saya lagi ngurangin. Nggak boleh. Itu kalau Mbak kan sekarang kan terjadi itu kan karena secara fisiologinya satiety itu rasa kenyangnya lebih lama dan tenaganya nggak hilang. Iya betul. Kalau dulu 3 kali sehari atau kalau dulu mungkin makannya 3 kali sehari plus snack ya mungkin ya. Iya. Nah, itu kalau buah lagi. Ya, kalau itu semua dikurangin yang kayak waktu sebulan itu rasanya lebih walaupun itu lagi defisit kalori rasanya lebih seger apa malah lebih lemes? Lebih lemes. Ya, itu malah nggak boleh. Niatnya waktu dulu. Kalau sekarang nggak, lebih seger sih. Nah, itu yang aku maksud. Jadi defisit kalorinya itu terjadi secara fisiologi. Kenapa? Karena otak yang lihat, wong di tangki bensinnya masih apa? Kalau banyak bahasa Jawanya, masih akeh. Masih akeh. Yang isi kebak. Isi kebak penuh. Orang tangki bensinnya apa? Kebak. Jangan kebab, Mas. Salah. Iya, aku tadi hampir ngomong kayak gitu. RM lagi belajar bahasa Jawa. jadi kalau tubuh kita bisa ngelihat tangki bensinnya itu tuh, maksudnya yang bisa ngelihat tangki bensinnya itu ialah motornya yang ngontrol tuh apa sih di tubuh kita yang. Jadi kalau sebetulnya gini loh, kalau kita jadi faktor eksternal di luar tubuh manusia itu memberikan input ke dalam tubuh kita untuk diolah. Nah, kalau kita sengaja tidak memasukkan makanan atau memberikan input bahwa kita memberikan negatif caloric balance atau defisit kalori, yang memproses itu otak. Nah, masalahnya otaknya mengizinkan apa enggak? Kalau otaknya mengizinkan, ya relax. Kalau otaknya tidak mengizinkan, ya stres. Ya, betul. Jadi kalau mengurangi kalori disengaja tapi otaknya nggak terima, otaknya merasa kurang, dia teriak nggak mungkin nggak. Teriaknya itu dalam bentuk apa? Ya hyperaktivasi dari simpatetik tone-nya. Jadi kita sistem stres kita jadi meningkat. Kita lebih kayak mengurangi kalori itu rasanya kalau diinget-inget waktu sebulan itu kalau diinget-inget itu pasti kayak ada mumpung suami di sebelahnya, kerasa waktu itu inget-inget rasa tegang nggak?
kerasa kayak lehernya pegel nggak pundaknya? Iya. Waktu Benar, mengurangi kalori. Aku Iya. nanya deh, aku ngecek. Waktu cuma mengurangi kalori, nasi jagung apa sengaja disedikitin supaya niat mau kurus, kerasa stresnya itu dalam bentuk kayak leher pegel, tegang, terus tiba-tiba tidurnya juga jadi nggak nyenyak, betul nggak? Iya. Ya. Terus kadang-kadang malah pipisnya berlebihan, tiba-tiba kayak ini kenapa, terus tiba-tiba kayak gampang ngos-ngosan, jantungnya lebih cepat berdebar. Waktu hanya mengurangi kalori aja. Kurang sedikit kali ya. Iya betul. Oh bisa Mas ya? Ya, makanya aku nggak usah dikasih tahu udah tahu. Karena itu otomatis. Itu yang disebut namanya hyperaktivasi sistem stres. Ya gejalanya sama kayak maladaptasi. Tapi jadi pokoknya itu gini. Kalau otak bilang dia kehilangan energi, dia teriak. Iya, betul. Teriaknya gimana? Dia mengaktifkan karena gini. Jadi stres itu sama dengan demand yang tidak terpenuhi. Stres itu artinya demand, permintaan energi. Tapi tidak terpenuhi. Harusnya kalau ada stres, ada demand, dipenuhi, akhirnya relax. Ini dia stresnya nggak dipenuhi, malah sengaja 500 kalori atau aku nggak tahu waktu itu nguranginnya berapa makanannya, yang dikurangin itu tidak memenuhi energi yang dibutuhkan, terutama di otak. Itu masalahnya, terutama di otak motornya, controller utamanya itu di otak. Begitu dia defisit 500 kalori itu, yang ternyata itu bukan defisit lemak, tapi itu ternyata defisit gula, karena hanya bisa bakar gula, karena belum ada keton dong, bener nggak? Sebulan itu Mbak kan nggak ada keton di darah. Cuma masih makan nasi jagung, otomatis gulanya dikurangin, tapi otomatis gula darah, tapi kebutuhan gula masih tinggi. Iya. Nah, jadi harapannya saya turun 5 kilo itu turunnya lemak, ya ternyata ototnya bisa juga rontok. Taunya gimana? Taunya ya saya tambah lemes. Bukannya tambah sebulan itu bukannya tambah kuat, tambah ngangkat apa lebih kuat, jalan lebih bisa jauh, enggak, malah lebih lemah. Betul nggak? Iya. Nah, kalau betul lemah berarti yang 5 kilo itu yang hilang yakin lemak apa otot ikut hilang? Ototnya ikut hilang. Nah kan kebutuhan gulanya kan jadi tinggi. Kalau kebutuhan gulanya terlalu tinggi, akhirnya untuk bikin gula kan liver malah akhirnya mecah protein, betul nggak? Yes. Makanya kalau gulanya begitu habis sebulan itu gulanya dibalikin lagi, makannya normal lagi, kayak balas dendam. Untuk kembali kerusakan ototnya, iya menebus kerusakannya, dan akhirnya craving-nya malah jadi meningkat, akhirnya malah tambah menyimpan lemak, tiba-tiba habis nyoba diet sebulan malah lebih cepat naik dibanding sebelumnya, sebelum diet. Ya, lebih tinggi. Betul nggak? Bener. Kelihatan kan? Nah makanya ya kan, kalau secara fisiologi jadi jelas semua kan, kita dari tadi nggak ngomongin makanan loh. Iya. Kalau misalnya ngomongin makan, oh saya gimana caranya supaya kurus, dikasih dia, kamu makannya ini ya, kurangin 500 kalori ya, ini kamu timbang ya, supaya berkurang segini ya. Mas, kalau gitu Mas, nggak jadi ikut ngeluh di siang. Udah pusing duluan ngeluh di siang. Apa artinya ngeluh itu pusing Mas. Pusing duluan. Aku pikir ngeluh itu kayak ngilu gitu, bukan? Ngeluh. Oh iya. Pusing duluan langsung nggak jadi ikut. Susah hitungnya. Tapi ya itu kan konvensional Mbak. Maksudnya gini, kalau orang mikir secara konvensional di luar negeri pun diet keto masih banyak yang hitung-hitungan kalori. Maksudnya yang secara konvensional masih kamu harus makannya sekian, hitung banyak. Jadi kalorinya harus benar-benar dikontrol, apa-apa ada yang menganjurkan untuk tracking seperti itu. Jadi memang dibikin terkesan diet. Jadi kayak apa namanya? Dibuat, kita tahu tracking kalori ya, kalau buat gaya hidup aku rasa nggak praktis ya. Jadi harus membatasi, gini itu diukur gram-gramnya apa. Jadi kalau kita berputar di kalau dalam basicnya diet itu kan berputar di kalori. Jadi kalau kita mentok di fokus di ngurangin kalorinya aja, tapi kita nggak lihat secara fisiologinya apakah otak mengizinkan untuk mengakses lemak pada saat mengambil sisa kalori. Kan gini, setiap kekurangan kalori dari makanan itu kan harapannya
selalu harapannya, logiknya kan selalu diambil dari dalam. Tapi Ya. pertanyaan fisiologi terbesarnya ialah apa yang diambil, substrat utilisasinya apa nanti. Itu yang makanya aku justru malah jelaskan di Medcon itu yang aku jelaskan di KF. Supaya orang ngerti fisiologinya, jadi nggak sekedar taunya dietnya. Tapi gimana supaya tubuh kita mengizinkan kita untuk terjadi kalori restriction unconsciously. Secara alami. Jadi sekarang gini, kalau aku bilang, Mbak, makannya 1-2 kali sehari aja ya, jangan banyak-banyak. Kalau sekarang jawabnya mudah, ya nggak apa-apa. Seumur hidup bisa nggak makan seperti ini? Ya bisa kan? Kalau sekarang makan segitu merasa sulit nggak? Wah, aku nggak mampu kalau suruh nahan kayak gini. Kalau yang kemarin kan makan sebulan aja udah nggak kuat kan? Iya. Nah, kalau sekarang kalau suruh udah 3 bulan, 5 bulan sudah nggak apa-apa. Sekarang masih ngerasa kayak diet nggak? Enggak Mas ya? Enggak ya. Enggak ya. Bener nggak? Karena kalau diet itu kan bikinnya, aduh, ini aku jadi lebih lemes nih, aduh makanan ditahan-tahan, kan enggak kan? Iya. Ternyata nggak menyiksa kan dietnya? Iya. Hanya nggak makan karbo itu. Iya, makanya nggak makan karbo itu. Nah, sekarang aku tanya lagi nih. Kalau waktu itu ini kan aku tunjukkan bahwa kalau mengurangi kalori tapi otaknya tidak mengizinkan alias tidak ketosis, artinya kebutuhan gula masih tinggi, itu meningkatkan stres. Ya, meningkatkan stres itu artinya meningkatkan hyperaktivasi sistem stres. Sudah terbukti tidurnya malah jadi nggak nyenyak, udah terbukti malah performanya turun, lebih ngos-ngosan, gampang gemeter, pipisnya jadi malah sering berat pegel-pegel, jantung berdebar. Itu kan waktu itu terjadinya seperti itu. Itu kan akan mengurangi kalori ya, tapi otaknya tidak mengizinkan. Nah, setelah sekarang otaknya mengizinkan, dan udah pasti kalau dihitung kalorinya pasti lebih rendah dibanding sebelumnya, walaupun yang dimakan hewan. Karena makannya cuma mentok di 2 kali atau 1 kali, 2 kali, benar kan? Nah, ya, tapi yang terjadi apa? Yang terjadi saat otak mengizinkan, kebalikannya enggak? Aku tanya sekarang, Mbak tanya ke sebelahnya. Tidurnya makin enak nggak? Tidurnya, oh iya, makin enak. Oh iya. udah sama sekamar. Ya kan? Makan enak, nggak minta pijet lagi. Nggak ada nyanyi hilang nyanyi. Udah pernah ngecek tensinya nggak setelah KF, tensi dan heart rate-nya lebih bagus nggak? Kalau tensinya tuh naik turun ya, masih enggak banyak normal, cuma mungkin karena stres pekerjaan ya. Nah itu jadi dari 5 pilar tinggal tambahin relaksasi kan? Iya. Nah, jangan lupa, makanya kalau di KF kan diajarin kan 5 pilar, jadi semuanya jadi nggak makan karbonya udah kasih modal loh, udah kasih modal tidur lebih enak. Lifestyle lain pilarnya yang itu jomplang kayaknya, masih kadang-kadang jamnya kurang ya Mas ya. Jadi tinggal nambahin jamnya. Jadi tidurnya tuh dibikin minimal tuh 6-8 jam. Kalau ada gejala lagi gak enak, kok tiba-tiba ada yang enak, langsung 10-12 jam. Kalahin dulu duniawi, recovery dulu, baru nanti udah fit, mulai lagi. Itu kuncinya. Nah, jadi kayak menunda makan udah nggak usah ditanya. Jadi menunda makan atau puasa itu udah nggak usah ditanya. Otomatis terjadi kalori restriction. Makin mudah nggak membatasi kalori? Ya nggak usah ditanya, itu udah pasti makin mudah. Untuk aktif bergerak tanpa makanan gimana? Nggak masalah. Nggak masalah kan? Nah, jadi gini. Dulu ya. Beda banget. Beda banget benar. Iya kan? Jadi kayak kemampuan, walaupun sebelumnya belum pernah latihan lari atau jalan, tapi tiba-tiba kayak dikasih kemampuan endurance yang meningkat nggak? Jalan bisa jauh, atau jogging, atau naik sepeda bisa lebih lama, atau naik tangga jadi enteng, kelihatan semua nggak? Lebih. Ya, kelihatan semua. Lebih apa? Lebih enak ya. Nah, kalau capek, nggak gampang capek. Nah, itu kan artinya kardio kan? Ya. Kardio kan. Nah, kalau kardionya jadi lebih enteng, artinya kerja jantung lebih berat apa lebih enteng? Lebih enteng. Ya kan, betul dong. Ya. Kan kita ngomongin endurance itu kan kardio. Ya. Nah, artinya kan kontrol. Jadi kalau kardio itu atau jantung kita kan kontrol sarafnya kan simpatetik dan parasimpatetik, stres dan rileks. Kalau berdebarnya cepat, BPM-nya gampang naik cepat, berarti kan simpatetiknya atau sistem stresnya kan dominan, gampang stres lagi nih.
kalau aku kemarin kalau jalan berapa meter sebelum KF gampang ngos-ngosan. Ya. Artinya kan gampang cepet naik heart rate-nya, BPM-nya, betul nggak? Ya, ya betul. Artinya secara fisiologi ya, apa yang mendominasi sistem sarafnya yang nembak? Saraf stres, simpatetik ya kan? Nah, berarti sebelumnya itu sudah ada hyperaktivasi sistem stres. Sebelumnya itu sistem stresnya itu sudah dominan. Jadi begitu diajak jalan alias diajak stres dikit aja langsung over. Langsung nambah. Nah, kalau sekarang begitu ketosis, endurance-nya jadi bagus, kardionya jadi enteng, alias kerja jantung jadi enteng, artinya yang dominan yang mana nih? Yang simpatetik apa yang parasimpatetik? Parasimpatetiknya. Ya. Kalau dari fisiologi jadi jelas kan? Ya. Bukan dari makanan loh, apa ngomong dari fisiologi jadi jelas kan? Ya. Nah, terus untuk membuktikan bahwa ini juga aku mau sekarang mumpung ada narasumber, aku mau ngajar fisiologi juga. Itu kan dari sistem simpatetiknya. Sekarang yang tadi siang aku jelasin mengenai renin, angiotensin, aldosteron system yang kontrol ginjal ya. Aku mau membuktikan. Itu kan mengontrol, jadi RAS sistem itu kan juga mengontrol di pembuluh darah untuk konstriksi, vasokonstriksi, atau dilatasi, vasodilatation. Artinya membuat, aku mau menunjukkan bahwa kalau kita dengan ketosis lebih rileks, pembuluh darah kita mudah berdilatasi. Pembuluh darah kita mudah melebar. Aliran darah mudah lancar. Artinya rileks kan? Ya. Nah, sekarang aku tanya, masih pegel-pegel nggak? Masih gampang tegang nggak? Masih gampang kayak apa? Dikit-dikit tegang, dikit-dikit apa namanya? Kan mungkin dulunya sering banget ya, kadang-kadang gampang tegang gitu loh, gampang mencapai peak stresnya atau gimana sih ciri-ciri kalau tegang gitu? Gimana sih kayak rasanya leher pegel, pegel, kaku-kaku gitu loh. Ya. Maaf kalau perempuan, ya kan? kok saya kan ada keluhan, maaf ya, payudara saya tegang, pernah nyeri payudara, padahal saya sudah menopause. Sampai saya pergi ke dokter onkologi, diperiksa mamografi, itu enggak ada apa-apanya. Bingung dokternya, ini apa? Sampai ditanyai punya anak berapa, itu sampai ditanya seperti itu. Saya ternyata waktu itu kesimpulannya saya stres katanya gitu. Tapi saya enggak merasa stres gitu loh. Enggak, bukan. Karena Mbak pikir stres itu kepala, bukan. Oh ya. Betul, mungkin. Makanya saya nggak stres, tapi itu namanya stres secara fisiologi, sisi stresnya nggak harus dari kepalanya. Ya, ternyata setelah ikut ini hilang sendiri keluhannya. Saya nggak merasa 3 bulan 4 bulan ini saya nggak pernah merasa sakit, nggak pernah merasa nyeri lebih enak, hilang semua. Iya. Ya alhamdulillah. Itu aku maksud. Jadi kerja sistem rasnya juga lebih enteng. Jadi itu satu modal, cuman dengan membuat otak lihat tangki bensin, selesai. Dikasih modal loh Mbak. Jadi sekarang kalau secara fisiologi penting nggak? Kalau orangnya gini, penting nggak otak kita untuk kenal di mana letak bensin sebenarnya? Jadi penting nggak sekarang? Penting ya kan? Iya. Kalau nggak kenal bensinnya gimana? Kalau nggak bolak-balik harus ngisi gula terus? Wong lemaknya nggak kelihatan gimana ya? Ngisi gula terus ya jadi kayak budaknya makanan ya, bolak-balik. Kalau mau kerja makan dulu, kalau mau ini makan dulu. Jadi nggak selesai. Sekarang makan untuk hidup sekarang. Kok dulu itu kan kalau dulu hidup untuk makan kan, kalau sekarang makan untuk hidup. Terbukti nggak? Iya, terbukti. Itu yang aku maksud Mbak. Itu yang aku maksud. Jadi kalau kita ngomongin keto itu ketosis alias fisiologi, beda yang kita dapatkan. Tapi kalau kita bilang itu keto ya, beda juga tanggapannya. Betul nggak? Betul.
Betul. Nah, makanya mungkin cara Mbak menyampaikan ke teman-teman Mbak itu masih terlihat mereka menganggapnya dari sisi makanan. Jadi mereka ngeliatnya, oh itu keto ya, makanya mundur duluan teman-teman nakesnya. Jadi enggak, jadi kalau saya kan tanya, loh, tadinya saya gini, apa share ini loh, apa bikin status gula darah. Oh, bikin satu. Ya, gula darah 64 saya share gitu. Saya memang pengen ada komentar Kaget enggak ya? Gitu loh, ada 64. komentar enggak? Komentar. Ya pastilah. Iya kan? Loh, kamu sakit gitu. Kamu enggak apa-apa sakit. Terus saya bawah tinggal naikkan lemaknya aja. Lemaknya kurang banyak. Saya gitu. Medeni ya ini. Kok bisa? Ya iyalah Orang lain pengen ngomongnya lemak. turunkan lemak, saya kok malah pengen naikkan lemak gitu. Medeni. Saya kan Wapri kan, Wapri baru ngomong iya saya nggak makan, langsung keto ya, wes nggak usah. Loh, ya apa segoro ngomong terbawa. Guru belum ngomong. Ya, Baru ngomongin iya. makanan udah Sudah iya, saya belum ngomong panjang padahal. Terus akhirnya saya kan gimana ya, mungkin saya nggak pintar ngomong mungkin itu ya. Mungkin saya orang yang nggak pintar ngomong. Akhirnya saya dia pada TFH saya share. Terus saya lihat sih kalau saya pas ikut gitu saya kok gak ada teman saya ya di situ ya. Gak ada yang tertarik, kok ini pengen tahu gitu loh. Itu yang saya sedih, benar sedih. Makanya saya suka kadang-kadang kalau baca di grup mereka tuh saya lihat Dokter Dalia itu iri. Dokter Dalia itu kok bisa yang ganteng banyak orang gitu loh. Sama Dokter Dalia ganteng jempolnya. Kita lagi dapat kabar pesiar tuh Dokter Dalia. Iya tapi ya memang gitu, memang nggak mudah. Tapi ya pelan-pelan obrolan kita di grup Meton diikuti terus Mbak. Pasti Mbak akhirnya tahu cara menyederhanakannya deh kan. Aku kan makin lama juga kira-kira juga makin gampang dicerna kan. Aku kan nggak sesulit-sulit biasanya kan. Maksudnya nggak kayak dulu lagi kan. Tetap pasti ada berubah lah selama semakin ya kayak aku semakin sering TFH kayak gini, semakin aku tahu ya ketemu aja cara-caranya kayak gini tadi. Aku mau nunjukin hyperaktivasi stres gimana ya. Wah, ini kebutuhan nih ada pengalaman cerita tadi defisit kalori dengan cara sebulan ganti karbonya yang lebih low glycemic gitu. Jadi nasi jagung apa tadi diganti nasi jagung itu kan maksudnya kan harapannya supaya gulanya lebih rendah, terus jumlahnya disedikitin. Nah, karena ada TFH seperti ini aku jadi nih untuk menyederhanakan lagi apa itu sistem stres yang hyperaktivasi aku tunjukin nggak bisa terjadi pada saat seseorang berusaha defisit kalori. Gejalanya aku tunjukin. Benar kan? Iya, betul. Itu yang aku maksud karena kalau kita udah bisa ngeliat secara sistem biologinya udah itu bisa terjadi kapan saja dan kepada siapa aja dan kondisi yang menyebabkan terjadi itu terjadinya secara patofisiologinya udah jelas. Makanya cobain aja mau ngerasain rasanya hyperaktivasi simpatetik itu kayak apa ya orang yang makan karbo coba aja defisit kalori besar ngerasain rasanya aktivasi itu kayak gimana. Kita ngerasain pegel-pegel, berat-berat, jantung berdebar, ngos-ngosan, napasnya ngap. Cobain aja. Ya, masuk ICU, masuk UGD, masuk RGD langsung. Iya. Makanya akhirnya kan ujungnya nggak kuat kalau akhirnya kan nggak kuat. Sebulan itu kan akhirnya udah karena cravingnya itu malah lebih lemah pada saat mengurangi karena otaknya nggak mengizinkan. Otaknya mengizinkan kembali kalau kalorinya lebih. Ya jangan dikurangi karbonya. Ya kan benar sebenarnya. Ya. Jadi kalau tubuh masih pakai karbo, tubuh masih pakai gula, tubuh itu nggak suka kehilangan gulanya. Jangan dikurangi gulanya. Walaupun kita pengennya supaya lemaknya dikurangi, tapi kita begitu ngurangin gula hanya sekedar ngurangi, nggak benar-benar lepas. Alias karena tidak mengizinkan keton muncul, artinya otak nggak pernah kenal lama tangki bensin. Ya kalau masih ngurang itu tanggung-tanggung ya kerasa banget kan, benar nggak Pak? Betul. Karena tubuh itu nggak suka kehilangan energi. Yaitu apa? Otak itu ialah organ yang energinya maunya selalu konstan. Itu otak. Iya. Jadi otak kita itu basal metabolic rate-nya waktu kita masih bayi, anak-anak itu kita bisa sampai 60% tuh BMR kita cuma untuk otak doang. Makin kita dewasa, rasio BMR kita otak 20%. Itu pun besar loh.
walaupun 20% dari total BMR kita sehari, 20% kebutuhan energi di otak ini by weight ratio dibanding massa otot, itu berarti dia organ yang paling konsumtif sama energi dan nggak boleh stop dulu, nggak boleh kurangin dulu, nggak ada itu istilahnya. Wong otak ini yang ngatur segala kontrol, otak yang ngatur detak jantung, otak yang ngatur kerja berbagai organ gland lain, endokrin lain juga dikontrolnya oleh otak, komunikasinya dengan otak yang mengatur segala sistem saraf yang terkoneksi ke pencernaan sekalipun sampai ke somatik, sampai kemanapun juga otak yang itu. Dengan tugas otak yang begitu banyak itu, dia disuruh kurang energi. Yakin? Nggak bisa. Otak, kalau kita mau sehat, otak kita jangan pernah ada tekor energi. Itu doang. Mau kita makan, nggak makan, sehat itu artinya otak nggak pernah kehilangan energi. Jadi kalau kita bilang, oh puasa itu bagus, tapi puasa itu jadi jelek kalau otak kehilangan energi. Puasa itu kan defisit kalori. Puasa itu kan tidak makan. Dengan ada efeknya kita jadi self maintenance, artinya kita melakukan autofagi, bersih-bersih, cleansing. Itu tidak bagus kalau apa? Kalau otaknya tidak tersuplai energi saat defisitnya atau puasa. Jadi kenapa kita berpuasanya itu sehat? Apa? Otaknya nggak kehilangan energi. Kalau dulu berpuasa dan mengurangi kalori tapi menyiksa otak, itu malah jadi nggak sehat. Kenapa? Taunya menyiksa otak gimana? Ya lihat aja gejalanya. Emang otak saya nggak teriak-teriak, Mas. Ini saya yang teriak. Saya teriak, aduh lapar, saya teriak, aduh gemeter. Ya itu sebenarnya otak yang teriak. Jadi otak itu teriaknya dia kekurangan energi itu salah satunya dengan cara hyperaktivasi sistem stres. Itu sebenarnya cerminannya otak. Jadi kalau kita kayak sistem stres hyperaktivasi gitu, itu bukan berarti oh itu otot yang teriak, oh itu lambung yang teriak. Bahkan kayak kerucuk-kerucuk, asam lambung, inflamasi meningkat itu juga karena otak yang teriak. Makanya kan kayak kita jadi badannya nyeri-nyeri, pegel-pegel, itu juga otak yang teriak. Jadi kuncinya si controller utama manusia ini jangan pernah lost energi, itu doang. Mau apapun gaya hidupmu, jangan sampai otak lost energi. Makanya sebetulnya kita makan karbo itu, waktu masih makan karbo itu sebetulnya kita memenuhi kebutuhan otak lebih dulu. Makanya kita harus hidup untuk makan, bolak-balik harus ngisi tenaga dulu. Sebenarnya kenapa? Karena otaknya merasa dia kalau ini gulanya kurang, aku nggak dapat energi, kemudian aku teriak duluan. Berasa gejalanya, dibikin gejala supaya hostnya makan lagi, supaya gulanya dapat lagi. Walaupun tangki bensinnya masih banyak, walaupun makan yang sebelumnya aja udah disimpan jadi lemak karena kelebihan. Tapi begitu dia mengurangi makan di hari berikutnya, kan kemarin saya udah makan kebanyakan tuh. Ini saya berat nambah. Tapi kok pagi ini udah lapar lagi, baru jam 10 telat makan sampai jam 10-11 udah lapar lagi. Berarti kan ada yang something wrong. Berarti itu ya. Kalau secara sistem yang makan semalam aja kalori yang masuk masih cukup dipakai, anggapnya sampai jam 1 siang, 2 siang deh. Ini pagi-pagi udah teriak. Berarti yang teriak itu siapa? Ini kan. Itulah kendalanya kalau otak hanya kenal gula. Kalau otak nggak dikasih akses ke tangki bensin, ya akhirnya apa? Jadi slave of carb. Jadi sugar craving, jadi budak gula. Siapa yang jadi budak gula? Otak. Otak manusia. Betul, aku nggak bohong. Itu otaknya. Karena dia langsung hyperaktivasi sistem stres kalau dia nggak dikasih. Dia nggak mau. Kan aku udah bilang, otak kita selalu konstan energinya. Defisit yang lainnya, kita autofagi, otak gimana? Nggak boleh. Orang otak yang ngontrol kok. Nggak boleh ada loss energi sedikit pun di otak. Harus konstan, nggak boleh fluktuatif. Kalau fluktuatif ya kitanya juga, behavior kita juga fluktuatif. Kadang baperan, kadang colek bacok, kadang udah makan gula langsung senyum lagi, tawa lagi. Betul nggak? Kayak iklan sneaker. Apa yang Snickers itu.
Betul nggak? Begitu dikasih coklat langsung senyum lagi. Begitu dikasih gula langsung. Ya itu kan karena ujung-ujungnya kita jadi cuma menuhin energi di otak. Makanya dengan kita tidak makan karbo sehingga mengizinkan terbentuknya keton, di mana keton itu merupakan translasi dari lemak yang di badan maupun dari makanan, otomatis keton ini membuat otak tidak pernah kehilangan energi saat kita makan maupun tidak makan. Konstan terus. Makanya Mbak merasa nyaman terus. Akhirnya kalau otak nggak perlu teriak-teriak, ya inflamasi juga direndahkan. Ya kan? Untuk dipakai untuk endurance, dipakai untuk tenaga, untuk otot, jantung, liver ikut mengakses lemak juga diizinkan. Karena si bos juga udah kenal. Bosnya kan di sini. Ya kan? Awamnya gitu. Jadi kalau bosnya udah kenal, ya lainnya boleh akses. Makanya sekarang mengakses lemak di badan itu mudah banget ya. Ya karena tangki bensinnya sekarang mudah diakses alias mudah diambil, mudah nggak kehilangan lemak sekarang dari badan? Mudah, lebih mudah. Udah kan? Ya. Itu rahasia kalau waktu itu 5 kilo aja susah payah, teriak 5 kilo aja susah payah, sampai udah nggak enak apa gimana. Kalau sekarang berapa kilo itu? Udah 25 kilo. Nggak apa-apa. Aduh. Jadi kalau Mbak bilang hilang 25 kilo, terus Mbak ngasih tahu ke orang yang masih berpikir secara konvensional, dan dia misalnya dia dietitian atau apa yang dia masih berpikir konvensional, dia malah ngeri. Wih, 25 kilo dalam 3 bulan, hati-hati loh. Itu nggak bagus tuh, kayak orang sakit. Nanti karena ada komentar kayak gitu. Karena nanti dipikirnya apa? Karena dipikirnya itu memang benar. Karena gini Mbak juga harus naruh posisi di orang konvensional tersebut, siapapun teman Mbak yang masih konvensional thinking, yang melihat dari sisi, karena dia pasti pernah melihat pasien yang kehilangan berat badan cepat, itu kebanyakan pasien yang sakit berat. Jadi dia mengalami sarkopenia berat, misalnya contohnya kayak kanker kachexia, yang ototnya habis, diabetes yang udah parah, ototnya ikut tergerus habis, berat badannya anjloknya cepat, terus terjadi penurunan fungsi-fungsi di tubuh. Mbak pasti pernah dapat kasus-kasus seperti itu. Ya. Karena penurunan yang terlalu cepat itu dianggapnya sama seperti patofisiologi dari yang inflamasinya tinggi. Jadi seakan-akan gini loh. Jadi cara melihatnya, kalau konvensional melihatnya itu kayak orang sakit, karena dipikirnya inflamasinya meningkat. Jadi yang membuat orang berat badan bisa drop habis itu, dalam tanda kutip, bukan dalam kondisi sehat tapi kondisi sakit, itu peningkatan inflamasi, Mbak. Tubuhnya itu meradang. Tubuhnya itu stresnya besar banget. Saking besar stresnya, bukan lemak aja yang rontok, otot pun rontok. Performanya turun. Dia sakit. Makanya kalau turun dalam jumlah besar dalam waktu kira-kira 3 bulan 25 kilo, udah pikir, wah itu ototnya apa nggak habis itu. Nah makanya kalau Mbak ragu, coba kalau kamu ototnya habis, coba suami suruh tes. Ngangkat sesuatu lebih lemah dari sebelum KF apa enggak? Untuk jalan, untuk pakai otot kaki, masa lebih lemah apa lebih apa? Kalau lebih lemah, ya betul mungkin ada otot yang hilang. Nah, sekarang apa? Lebih lemah apa lebih kuat? Gitu aja. Kuat. Itulah justru gini loh. Justru kalau otak dikasih izin untuk boleh ngeliat tangki bensin, otak dikasih izin untuk boleh ngeliat tangki bensin, apa yang terjadi? Otot pun diizinin full akses. Kalau otak sudah kena lemak dalam bentuk keton, kebutuhan gula di badan turun nggak? Turun. Kenapa harus butuh gula? Nggak ada gula pun nggak ada masalah. Gula pakai aja buat yang penting sel darah merah yang nggak bisa pakai lemak, yang nggak bisa pakai keton pula karena nggak ada mitokondria, ya pakai aja. Tapi kan nggak perlu banyak-banyak lagi seperti dulu gulanya. Kalau kebutuhan gula turun, kemampuan tubuh dalam menjaga massa otot agar tidak dihancurkan meningkat nggak? Kemampuan muscle sparing meningkat nggak? Meningkat. Itu rahasianya. Jadi justru dengan ketosis itu kita malah lebih bisa melindungi otot dibanding kita yang tidak ketosis. Itu kuncinya. Ya. Kuncinya ketosis membuat defisit kalori.
Jadi gini, ketosis dan non-ketosis, kita otak kenal lemak via keton dengan otak yang masih belum kenal lemak karena nyari gula. Kalau sama-sama dibikin defisit kalori yang sama, kemampuan sparing muscle-nya tinggian yang udah kena lemak dong. Karena dari defisit yang sama-sama diberikan, misalnya sama-sama 500, yang ini benar-benar bisa ngelihat lemak semua untuk mengisi 500-nya. Yang ini benar lemak semua 500 kalori yang kekurangannya itu. Kan enggak. Udah dibuktikan sendiri kan? Iya. Ada penurunan performa, ada gejala, benar nggak? Makanya di sini turunnya pelan-pelan. Kalau kecepatan malah akhirnya malah jadi sakit. Kalau di sini nggak sengaja diturun cepat, dan memang cepat. Benar nggak? Kalau udah ketosis bukan disengaja dicepet-cepetin, ya memang cepet. Gimana? Kok udah bisa ngeliat itu kok tangki bensin. Nah, itulah jadi itu. Mas Budi, tolong ganti sebentar nih. Alif bangun nih. Oh, oke. Sorry, aku kata Alif saya manggil. CEO manggil. Ya, soalnya Silina lagi ke dokter gigi dulu. Oke, Mas. Oke. Aduh, menggawangi insidentil. Tapi memang betul. Jadi aku tadi sempat sambil nyari ada gambar tadi. Ini mungkin bisa sedikit jelasin, termasuk yang pundak-pundak tadi yang kaku ya. Nah ini, jadi pada saat stres sistem kita itu teraktivasi atau di kondisi yang hyperaktif, coba kelihatan kan di sini ini hipotalamus, ya kan? Aku lingkarin supaya kelihatan. Ini berarti dari otak ya, kontrolnya kan dari otak. Kemudian dia berkoordinasi dengan lewat adrenal, ya kan, lewat jalur HPA aksis, ya kan. Jadi hipotalamus, pituitari, dan masuk ke adrenal. Nah, ini lihat jalurnya. Jalurnya itu ke spinal cord, sumsum tulang belakang. Jadi dari kepala ini otak kita kemudian turun koordinasinya lewat spinal cord, sumsum. Berarti ini kan melewati sekitar pundak ini kan? Iya. Nah, kebayang sekarang kalau misalnya stres sistemnya itu sedang sangat-sangat aktifnya, kebayang ini tegangnya seperti apa di sini? Beban di pundak ini. Nah, belum lagi nanti dari hasil perintah yang diberikan hipotalamus ini, HPA ini, sampai ke adrenal, dari adrenal yang ngeluarin katekolamin. Katekolamin ini hormon adrenalin yang nanti dilepaskan ke pembuluh darah dan ngefek ke seluruh organ. Contoh di jantung ada peningkatan heart rate, ya kan. Kemudian liver makin banyak membuat glukosa, atau kalau masih ada cadangan glikogennya dirubah jadi glukosa. Kalau glikogennya sudah habis, ya berarti dia harus melakukan proses GNG, gluconeogenesis, ya kan. Nah, ini yang menarik ini satu fakta ini di sini. Jadi aktivitas sistem pencernaannya diturunkan. Nah, kebayang kalau lagi stres sistemnya sedang hyperaktivasi, nggak kepengen makan sama sekali, malah mual yang ada. Makanan malah susah masuk. Kalaupun bisa masuk, nggak akan terserap dengan optimal. Ada kan berasa kayak gitu? Iya. Walau di awal-awal itu waktu masih, ini belum ngomong KF ya, tapi masih yang diet yang masih ngitung kalori itu, karena stres sistemnya tinggi banget, itu yang terjadi. Masalahnya perbedaannya dengan ketosis, cuman di ketosis juga bisa maladaptasi. Jadi terjadi hyperaktivasi ini bisa terjadi juga di ketosis. Di saat apa? Lupa nggak ngerem. Nah, jadi berarti itu mungkin Mas Tio akan lebih kasih pesan itu gimana caranya. Karena sekarang ini kan dikasih modal bisa kayak aktivitas bisa lebih fit, lebih bisa kemana-mana. Nah, tapi hati-hati, itu modalnya bukan berarti tidak terbatas. Ya, ibarat dikasih pinjaman dari dalam nih, nemu harta karun, bukan berarti harta karun itu tidak terbatas. Ada batasnya juga. Oh ya, jadi ada berapa persen lemak di tubuh ya?
Pasti, pasti. Karena tubuh juga Ya. tidak mau menghabiskan lemak sampai 0. Nah itu yang saya belum tahu. Nah, Sampai berapa persen yang diizinkan harus harus bias, ditinggalkan. biasanya gini, mungkin secara patokan angka nanti bisa diukur, dilihat dari BMI atau dari ya biasanya dari BMI sih, atau dari ini nanti lihat body persennya biasanya gitu. Tapi yang paling sederhana biasanya gini, biasanya bisa puasa panjang sampai jam 12 nih, atau kadang-kadang bisa sampai jam 2, ya kan? Tapi pada saat misalnya tubuh sudah mendeteksi stok body fat-nya sudah mendekati alert ya kan, kuning gitu kan, tanda bahaya kuning gitu, udah mau menipis nih. Nah biasanya yang biasanya bisa nahan lapar itu tahu-tahu jam 11 atau jam 12 itu intens laparnya. Nah, itu sebenarnya tubuh berusaha ngasih sinyal, masukin dulu. Oh, ini stress sistemnya sudah mau over nih, ibaratnya gitu. Jadi bebannya terlalu banyak. Kurang lebih kayak gitulah. Nah, ya pernah ngerasain kayak gitu kok loh. Biasanya belum lapar kok udah lapar ya. Nah, itu. Oh, iya. Itu ya berarti ya. Mengenali sinyal-sinyal alami kecil seperti itu penting supaya tidak terjadi ini tadi, hiperaktivasi. Jadi jangan dipikir kalau sudah ketosis, wah, tenaga ada terus, hajar terus. Kadang-kadang udah muncul lapar gitu, bisa terusin aja, tapi itu malah salah. Memang masih bisa, tubuh masih bisa driven lagi, maksudnya bisa tarik lagi itu lemaknya. Karena itu kita meningkatkan demand caranya. Tapi sebenarnya itu sudah salah arahnya. Harusnya kan kita berarti ini karena sudah kuning, beda kalau misalnya masih banyak stoknya ini tidak apa-apa. Gitu. Itu kadang-kadang ya. Terus nanti biasanya muncul yang paling gampang, heart rate-nya mulai ada naik kalau ini dibiarkan, ya kan? Heart rate itu berasa, tidur juga kadang-kadang mulai terganggu, mulai keringat dingin lagi keluar. Padahal sebelumnya nggak keringat dingin. Nah, berat badannya juga ini ya, nggak tahu itu jadi stagnan di situ gitu ya, nggak gitu ya. Kalau berat badan dia akan menyesuaikan memang. Nah ini Mas Tio udah balik. Sorry. Aku tadi barusan ngasih gambarnya ini Mas, aktivasi stress system. Jadi kondisi hiperaktivasi seperti apa. Gitu. Nah kadang-kadang kan ada yang merasakan itu pundak sakit. Nah ini kaitannya ke spinal cord ini, karena kan hipotalamus itu kan koordinasi dengan adrenal kan lewat spinal cord. Gitu. Wah, lagi ada telepon nih Mas Tio. Enggak, istriku nelfon sebentar, sorry. Ya, enggak apa-apa. Bentar yang terbang. Berapa tadi? Oh, jadi mau adaptasi itu ya. Sudah punya, terusin aja. Betul. Jadi memang metabolisme nanti jadi metabolisme protein ya. Sebenarnya balance sih, sebenarnya lebih balance. Jadi memang ketosisnya itu modalnya, ya kan? Berarti kalau sudah ketosis itu modalnya, metabolismenya kan dominan menggunakan kondisi ketosis sebagai sumber ATP-nya. Ya udah. Nah, tapi untuk sel-sel yang memang masih menggunakan glukosa, dia disuplai glukosanya lewat liver, lewat proses GNG. Oh ya. Cuman bahan GNG-nya ini kan bukan karbo. Satu yang preference utamanya dari gliserol dulu. Ya kan? Karena itu jalurnya paling pendek. Di kondisi puasa. Ya, ini kita bicara di kondisi puasa nih, belum ada asupan. Nah, yang pilihan kedua baru nanti ada dari laktat atau dari asam amino. Ya kan? Asam aminonya nanti dari hasil autofagi, ini di kondisi puasa. Ya. Jadi sel-sel itu kan pasti pada saat kita puasa tidak ada asupan dari luar. Apa yang dilakukan tubuh untuk bisa survive? Karena kan otak ini kan harus dapat energi, harus dapat bahan bakunya juga untuk bisa melakukan fungsinya. Tidak cuma otak, otot, jantung,
apapun itu, apalagi pankreas untuk bisa bikin insulin, ya kan? Itu kan butuh bahan baku, asam amino, glukosanya juga harus ada. Nah, glukosanya kita tahu dipenuhi dari GNG, gluconeogenesis. Tapi bagaimana dengan yang lain? Protein kan kita lagi nggak makan nih, asam amino kan kita nggak makan. Jadi dapat dari mana? Dari autofagi. Jadi kondisi puasa, ya kan? Nah, tapi pada saat kita sudah masuk di jendela refill, misalnya stoknya udah habis nih, waduh udah habis, tubuh akan secara otomatis alaminya memunculkan sinyal lapar. Nah, jadi semua itu sebenarnya kalau kita peka dengan sinyal-sinyal alami tubuh, nanti terlihat tuh pola yang pas itu seperti apa, gitu kan. Jadi misalnya tadi Mbak Dia tadi sempat ngalamin, loh saya biasa puasa bisa sampai jam 4 sore, ini kok jam 12 sudah lapar banget. Itu juga perhatikan tidurnya. Nah, Oh, ya. Kalau tidurnya kurang kayak gitu. Kalau tidurnya kurang biasanya cepat lapar. Karena sistem stresnya nggak benar-benar di reset. Kalau Mas, lanjut. sama seimbang berarti karena body fat-nya sudah minimal ya, gitu ya. Jadi kalau tubuh kita, dia lagi dokter gigi minta ditransfer itu kan. Ayah siap nih. Soalnya nggak ada Lina, Alif juga tidur sendiri jadinya agak repot sih kalau ini special case. Biasanya kan tidurnya Melina. Dah, sip, udah aman. Sorry interupsi. Ya, itu selain tidurnya itu harus bagus. Tapi kalau masalah body fat itu tubuh kita berusaha punya sistem protektif. Jadi kita jadi walaupun sekarang misalnya suami ini turun 25 kilo dalam 3 bulan, nggak bakal secepat itu terus. Ya. Nah, karena tubuh kita itu juga berusaha. Jadi gini, lemak itu walaupun lemak itu kita nggak suka dalam jumlah lebih, tapi lemak itu ialah saving-nya tubuh untuk survival. Jadi kalau kita jadi kalau orang KF itu awal-awal cepat itu nantinya dia ada stall. Stallnya itu ya usaha tubuh tetap untuk protect dalam jumlah tertentu, tidak semuanya dilepas, nggak semuanya dikasihin semua. Ini buat pakai terus sampai itu, nggak gampang itu. Itu ada negatif feedback-nya. Nah, dan yang Mas Budi bilang benar, kalau memang itu udah sampai di stall itu, terus dia sistem stresnya bakal ngasih alarm juga. Tapi kalau puasanya itu lebih tergantung kepada kelihatannya dia cepat lapar di pagi hari, misalnya Mbak tiba-tiba, kok saya jam 9, jam 10 itu kok udah lapar ya. Kalau itu lebih ke arah ininya, tidurnya biasanya. Atau ada hyperaktivasi stres berlebihan sebelumnya, di hari sebelumnya. Ya. Yang tidak di-reset sempurna oleh tidurnya. Itu Mbak pasti ngerasain deh. Coba Mbak pernah nggak ngerasain tidurnya kurang atau tidur kemalaman, terus besoknya kok cepat lapar? Kayak gitu nggak rasanya? Perih-perih gitu ya. Ya, jadi kayak lebih cepat lapar. Iya. Nah, itu karena stresnya nggak turun. Jadi fungsi kita tidur itu ialah mereset kembali sistem stres kita. Pagi hari heart rate kita lebih rendah, tenaga power gas. Jadi gini, gasnya kita tuh dibikin enteng lagi. Untuk ngegas tuh jadi enteng lagi. Kalau kita tidurnya kurang, itu kita ngegas tuh kayak berat gitu. Tubuh kita tuh stresnya lebih kelihatan tinggi, akhirnya demand-nya muncul. Akhirnya kita masalah lebih cepat lapar. Nah, jadi kuncinya juga perhatikan di tidurnya. Jadi kalau di wanita ada tambahan lagi, kalau dia menjelang haid, dia demand-nya juga meningkat. Makanya dia juga nggak bisa puasa terlalu panjang di saat dia menjelang haid. Kenapa? Karena dia demand-nya lebih tinggi. Dia kayak ngerasa kayak, aduh kok lebih cepat lapar, gitu loh. Walaupun dia itu, tapi dia merasa lebih cepat lapar, kayak ada suatu demand yang ada peningkatannya. Nah, itu yang dia harus memenuhi kalau wanita. Nah, kalau kita yang pria maupun wanita itu juga butuh kalori cycling. Jadi kalau misalnya kita udah biasa makan buka sore jam 3, jam 4, udah biasa makan cuma 4 jam makan, misalnya kayak di fase maintenance itu kita juga harus melakukan kalori cycling. Jadi tubuh kita itu diberi kayak seakan-akan, oh makanan banyak lagi nih.
Jam 12 kita udah makan lagi, makan lebih banyak. Kita kayak metabolic rate-nya jadi naik lagi. Karena tubuh kita tidak merasa harus survival terus. Karena dia kan tubuh kan berusaha memproteksi sistem memproteksi cadangannya, jangan semuanya dikeluarin nih. Nah, begitu wah ini ada surplus nih dari luar. Oh, berarti kita bisa ngeluarin lagi, metabolic rate-nya dinaikin lagi. Nah, begitu kita defisit lagi, loss-nya gampang lagi gitu loh. Jadi itu fungsi kalori cycling itu salah satunya seperti itu. Menaikkan kembali BMR-nya, nanti begitu dikasih defisit lagi. Makanya kalau orang yang udah sampai di fase maintenance, yang udah biasa makan hanya jendela makan 4 jam, minimal sebulan seminggu sekali itu dia mundur ke induksi 16/8. Jadi jam 12 sudah buka aja, makan lebih banyak. Lebih banyak dari biasanya dia makan waktu dia cuma makan 4 jam, dan pasti makannya kan nggak sebanyak yang jendela 8 jam. Itu yang disebut namanya kalori cycling. Tapi kalau misalnya dia masih di kondisi dia makannya cuma bisa buka jam 12 terus ya, itu mah jam 12 sampai jam 8 malam mau makan berapa kali juga itu bisa kalori cycling terus. Itu nggak perlu mundur, wah aku kali ini sarapan, nggak perlu. Tapi kalau jam 12 sampai jam 8 tuh jendelanya udah lebar. Jadi kalau ketosis itu yang paling kelihatan adaptasinya ialah apa? Pagi hari bangun tidak lapar. Pagi hari bangun kitanya itu energi tetap tinggi. Kecuali kalau udah 16/8 buka jam 12 tapi tidurnya masih kegagu ya Mas ya. Mau enggak mau mesti puasa deh. Ini kayaknya ini Alif nih gelisah mulu kenapa ya? Waduh. Enggak ada ini. Sorry banget. Aku ke atas lagi. Mas Budi jangan sebentar aja. Iya. Ya, itu soalnya banyak juga yang kejadian jadi karena itu tadi. Jadi waktu adaptasi ya kan, ya entah kita kan semua nggak bisa memperkirakan, maksudnya orang harus di protokol di panduannya kita selalu ngomong, Mas Tio selalu ngomong tidur harus bagus, tapi kadang-kadang kan kita nggak tahu nih ada faktor psikis atau ada faktor apalah ya kan yang terjadi yang membuat kita nggak bisa tidur ya kan. Nah, jadi kadang-kadang kalau sampai misalnya terjadi itu berlarut-larut, nah itu yang kadang-kadang saya udah biasa jam 12 ini kok jam 12 siang udah makan, ini karena tidurnya juga nggak benar, padahal sudah panjang nih jendela refill-nya udah 8 jam, tapi ternyata kok masih tidurnya nggak bagus, ya mau nggak mau kan pasti paginya juga lebih craving lagi kan pasti. Itu jadi penting untuk mengetahui ke diri sendiri kita porsi gas sama porsi remnya kita itu sebenarnya di posisi seperti apa, ya kan. Kadang-kadang ada loh ya kalau kita itu ngetresnya, kalau saya pribadi sama Mas Tio ngetresnya pertama kita nggak mau ngejudge di sisi psikisnya dulu, karena itu nggak bisa diukur. Jadi kalau ada yang ngalamin misalnya gejala-gejala hyperaktivasi seperti ini, ya kan, kita minta mereka untuk meminimalkan stresor dari puasanya dulu. Nah, karena puasa itu kan memberi stres kan. Nah, itu kita minimalkan dulu. Jadi kalau dikurangi jamnya ya. Iya, dikurangi jam puasanya. Kemudian, apalagi stresor yang bisa diukur, yang bisa dikurangi? Oh, aktivitas. Nah, kalau sampai bisa cuti bagus, tapi kadang-kadang kan nggak bisa cuti karena pandemi gini kan butuh penghasilan. Biasanya aku saranin, oke Mbak, nggak apa-apa kerja, tapi usahakan minimal sekali dikurangi jamnya. Ya bagaimanapun lah, syukur kalau bisa work from home itu kan ngatur jam ininya jadi lebih enak, ya kan. Nah, jadi misalnya kalau kita sudah minimalkan dari puasa sama aktivitas plus udah pasti jangan olahraga kan. Olahraga udah pasti nambah stres tadi. Udah kita minimalkan dua ini, masih mengalami gejala hyperaktivasi sistem stres, berarti sudah jelas nih bebannya dari mana? Dari pikiran. Oh, iya. Dari psikisnya. Oh iya, betul. Ya, cuman kita enggak mau ngomong ini di awal, karena kan tidak semua orang merasa itu tadi kayak Mas Dio bilang. Iya, karena pikirannya orang dibilang kamu stres kali.
pikirannya itu sesuatu yang stres itu ekstrim, sesuatu yang mengancam hidup mati misalnya, atau sesuatu masalah yang sudah berat banget. Sementara orang tidak semuanya di kondisi itu. Tapi yang kita omongin itu stres psikis ini lebih umum lagi. Sesuatu yang misalnya kayak tadi Mbak Diah ya kan, termasuk orangnya bandel. Ya kan, tadi kan sempat ngomong. Jadi bahu udah sakit aja dicuekin deh, kan? Udah keras aja dicuekin. Jujur sebenarnya secara psikis Mbak mikirin. Tapi tahu baunya keras. Nah, itu sudah membebani stres sistem sebenarnya. Itu kadang-kadang orang nggak paham karena mikirnya begitu dibilang stres itu, wah aku nggak mikir, nggak banyak yang tak pikirin. Berarti kan ngaku sebenarnya ada yang dipikirin, cuman bukan yang heboh banget gitu. Gitu. Cuman kita nggak mau menilai itu di awal. Kita lihat dulu puasa sama ininya diminimalkan dulu deh. Kalau sudah turun, dengan kita minimalkan ini ternyata sudah turun, nah bagus, berarti kan mungkin psikisnya belum terlalu ini gitu kan. Nah tapi kalau masih ngalamin kelayangan, terus dada masih berdebar, tidur juga masih susah, nah ya udah, paling ya biasanya jadinya curhat. Iya Mas, aku ngalamin gini, ya kan. Aku ada. Tapi aku bersyukur dengan begitu kan, walaupun aku nggak bisa bantu, Mas Tio juga lebih lagi susah mau bantunya. Mas Tio kan lebih ke fisiologi. Jadi minimal kita jadi teman sharing gitu loh. Minimal kalau Mbak Dia bisa cerita, apalagi Mbak Dia dulu kan punya waktu jalanin awal KF ini buat suami kan juga itu beban pikiran juga kan, mau cari pola apa sih ini, ya itu pasti udah banyak cerita kemana-mana dan pasti banyak saran juga. Oh diet ini, akhirnya kan jalanin yang diet nasi jagung gitu. Begitu tidak memberikan hasil yang diharapkan kan kepikiran lagi gitu kan. Nah, balik lagi. Nah minimal bisa cerita pada saat mencari diet apa yang cocok, itu kan itu membantu gitu loh. Walaupun ya mungkin belum ada solusi yang pas, tapi minimal sudah ada langkah yang bisa dilakukan. Itu karena memang kompleks. Kalau psikis itu, makanya kenapa kita bilang itu nggak bisa diukur, ya kompleks sekali gitu. Apalagi orang suka denial kan, gitu. apalagi yang misalnya sudah punya sindrom metabolik, ya kan, misalnya sudah divonis diabetes tipe 2 atau mungkin sudah ini kanker stadium 4. Wah, itu aku nggak ngebayangin itu stresnya seperti apa. Ya kan. Jadi itu yang kadang-kadang aku nggak tahu nih, suaminya Mbak Diah juga sempat punya pikiran gitu nggak waktu udah 137 kilo gitu. Tapi jangan ceritain di sini. Itu ranah pribadi itu. Nanti aja. Pastinya antar suami istri harusnya kan ada komunikasi itu kan, ya kan, ada curhat, ada ini. Nah itu membantu banget gitu loh. Makanya tadi waktu aku lihat slide-nya kok ikut ber-KF karena solider, wah cakep ini. Akhirnya malah karena tidak mengakui kok lagi sakit. Diri sendiri menolak kalau bilang sakit ya. Itu. Ternyata jadi sehat, jadi ikut sehat akhirnya. Iya, dan dapat kadonya itu kan nggak disangka-sangka, nggak terasa. Loh kok hilang semua, kok ini. Baru dari situ kan menelaah lebih ini. Iya, menelaah lebih. Apa yang terjadi ya? Kok bisa cuman ngilangin karbo aja kok bisa dapat segini banyak, ibaratnya gitu kan. Ternyata wah secara fisiologisnya terlihat semua gitu. Apalagi kalau seimbang 5 pilarnya ya, Mas ya. Nah, betul. Lebih itu ini ya. Iya, itu adaptasi yang memang harus polanya seperti itu, yang betul. Jadi itu tadi yang Mas Tio bilang, posisi gas sama remnya itu harus tahu. Ya kan? Kalau secara angka mungkin ya 50-50 lah, ya kan. Gasnya 50,
terus yang remnya juga 50, kemudian di reset sama tidur, ya kan? Nah, tapi kan kadang-kadang ada mindset yang sering nih di dunia, tanggung, ya kan? Apalagi Dikit ada anak lagi. kecil nih, kadang-kadang Nah. bangun, sudah diajak tidur nggak tidur. Nah, itu juga banyak itu, Mbak. Itu juga banyak. Jadi mindset-nya malah, wah ini ada anak kecil, ya sudah, aku fokus ke anak kecil, nggak salah sih. Tapi begitu anak kecilnya tidur, dia malah kepikiran malah, ya ini waktunya aku beresin rumah. Nah, Padahal harusnya dia ikut tidur. Harus ikut tidur. Itu juga banyak terjadi. Gitu. Apa tuh? Iya, Busui Mas. ya? Iya, busui. Oh ya, aku dengar tadi yang anak kecil tidur. Apalagi lagi menyusui, lagi hamil lagi. Aduh. Menyusui hamil lagi. Oh, ini lagi tadi ngomongin itu ya. Tadi ngomongin hyperaktivasi pada busui betul, ya. Betul. Sempat kita singgung Iya. itu. Kemudian bentuk-bentuk stres psikis yang kita tidak mau nilai di awal, kita minimalkan dulu puasa sama aktivitasnya untuk ngecek apakah bisa turun. Kalau ternyata belum turun, ya berarti tinggal di beban psikisnya yang ternyata jadi persoalan. Gitu. Nah, ya. Ya itu makanya jadi kalau tadi kan sempat cerita juga kalau suami itu kan ada beban pekerjaan yang mungkin yang stresnya berlebih itu jadi PR 5 pilar. Nah, itu relaksasinya harus menemukan cara relaksasinya dengan masalahnya sehari-hari, pekerjaannya sehari-hari. Yes. Nah, kalau memang belum ketemu caranya, paling gampang gini. Kenapa di Medcon sekarang aku sering nyaranin terapi ketawa? Ya kan, karena kan aku juga bingung kan, masalah orang kan beda-beda. Bener nggak, Mbak? Masih kan ya kita nggak tahu pekerjaan orang apa, masalahnya dia apa, bebannya dia apa, kan semua orang pasti beda lah. Tapi kalau aku ngebayangin simpelnya aja, apapun beban kita, kalau kita udah ketawa, reda. Bener nggak? Iya. Betul. Jadi kita harus terpicu untuk ketawa alami aja. Harus spontan. Iya. Kalau kadang-kadang gini loh, kalau kita ya kadang-kadang kan psikiater juga bisa bantu. Psikiater itu kan biasanya bantunya kan untuk jadi pendengar, ngasih saran. Kalau perlu malah ngasih obat untuk menenangkan. Tapi sebetulnya kalau mau cari cara alaminya itu mudah. Pasti kita dalam hidup kita pasti punya deh pilihan suatu selera humor khusus. Jadi kalau kita ya nggak sama setiap orang ya. Kalau Mbak contohnya, kalau Mbak yang bikin ketawa biasanya nonton apa coba? Kalau saya sih nonton bayi. Video bayi. Ya. Nonton video bayi. Enggak, maksudku jangan seneng, yang bikin ketawa. Iya. Spontan. Iya, kan lucu. Ketawa kan kita gitu. Ya itu jadi nggak harus, kalau aku kan contohnya kan gampangnya kemarin aku ngajarnya kayak warkop, kayak stimulat apa, tapi belum tentu orang juga nonton warkop ketawa. Apa saya beda kan? Saya konyol saya nggak. Kalau kayak ya kan konyol Mas saya bilang. Saya nggak bisa ketawa. Nah, ya, makanya kita masih terapi ketawa itu yang aku maksud ialah sesuai selera masing-masing. Jadi gini, walaupun aku nih dalam posisi masa sih aku lagi banyak pikiran, banyak masalah kayak gini, atau misalnya suami misalnya dalam kerjaan yang memang masih ada beban, biasanya kan kerjaan ada suatu pekerjaan yang akhirnya malah dibawa sampai rumah itu ada, maksudnya udah di rumah belum bisa rileks, kan normalnya kan ya stresnya di lokasi kerja, tapi kalau di rumah ya rileks, karena fungsi rumah itu kan untuk kita kan istirahat, relaksasi. Nah kalau itu sulit karena suatu hal memang karena wah besok deadline dan sebagainya, itu justru cara terbaiknya ialah saat sampai rumah, aku gimana nih ya, aku masih kepikiran terus nih, aku gimana ya, aku masih ngelayang nih, atau malah udah sampai tegang, aku malah jadi susah tidur nih. Misalnya bingung, jangan bingung. Aku kayak tidurnya bakal jadi nggak nyenyak nih, udah punya feeling kayak gitu. Langsung buru-buru, apa ya yang biasanya buat aku ketawa? Cari filmnya, cari tontonannya, atau perlu cari di YouTube kalau memang nggak ada acara di TV-nya. Cari di YouTube, ditonton lagi. Gak apa-apa, dalam kondisi kesel pun, atau kalau dalam kondisi apa yang lagi pikiran pun, lagi hektik, atau lagi apa, misalnya moodnya lagi jelek pun, ya tonton aja tuh. Kan pasti inget dong apa yang pernah buat ketawa, tonton aja. Tiba-tiba pas lagi nonton, tiba-tiba
Iya. Kitchen. Nah, ini kalau bahasa Sekali gini. ketawa itu. Nah, ya tiba-tiba nonton aja gitu. Yang udah pernah ditonton pun tonton lagi aja, walaupun gitu. Walaupun lagi posisi mukanya lagi, tiba-tiba dia kitchen itu bikin kita ketawa spontan ya. Habis itu rasain deh. Agak enteng kan? Ada beban yang terangkat. Nah, itulah kenapa aku bilang kalau untuk manajemen stres kan harus relaksasi. Relaksasi orang macam-macam. Kadang-kadang aku suruh berendam air hangat, aku suruh apa gitu untuk panca inderanya atau ngerasain rasa manis misalnya pakai stevia atau diabetes apapun itu supaya dia manis terus. Ada yang berhasil dengan itu udah relax, udah enteng, tapi ada juga yang masih belum. Nah, itu tapi sekarang tuh efektif banget loh kalau dia. Jadi kalau untuk terapi ketawa ini aku jadikan PR masing-masing. Dia punya PR sendiri untuk membuat diri dia ketawa. Ya cara dia ketawa ya apa ya, cari aja yang sebelumnya kan nggak mungkin nggak pernah ketawa, pasti pernah ketawa. Nah, apa itu? Jadi dia kalau dia ketawa tidurnya enak. Ya. Itu yang mempermudah. Jadi kalau kita susah tidur itu artinya kadang-kadang kita sering nggak relaksasi, pikiran kita masih melayang, kita masih tegang. Nah, itu cara harus dikendorin dulu, Mbak. Dikendorin dengan cara relax. Nah, gimana saya bisa relax? Saya masih ini, ya ketawa. Gimana saya bisa ketawa? Ya aku nggak tahu. Cari yang bisa ketawa. Gitu. Itunya sendiri-sendiri ya. Karena kan udah aku bilang humornya kan beda-beda. Jadi kita harus bisa mengalihkan, memfokuskan ke satu yang lain. Jadi itu kayak trik secara fisiologi. Jadi terapi ketawa itu trik secara fisiologi. Secara fisiologi unconsciously kalau kita tertawa HPA axis kita turun. Karena aku kan kemarin di grup Medcon kan aku kan share jurnal tuh. Di grup Metabolic Condition aku share jurnal apa efek ketawa. Efeknya cepat mempengaruhi sistem autonomik sistem kita. Cepat menurunkan HPA axis, hypothalamus pituitary axis yang menghasilkan kortisol. Nah, jadi kortisol kita, hormon stres kita cepat turun. Itu efek ketawa pertama. Dan ada juga peningkatan nitric oxide di pembuluh darah. Otomatis kita tadinya misalnya darahnya tegang ya, misalnya sifatnya pembuluh darah kita tadi konstrik, vasoconstriction, misalnya kita lagi ada banyak pikiran, kita tensi naik, tegang gitu, terus kita ketawa, dilatasinya jadi mudah. Karena meningkatkan nitric oxide yang jurnal itu coba dibaca deh. Peningkatan pada nitric oxide juga, jadi otomatis dilatasi pembuluh darahnya juga mudah. Nah itu jadi membuat kita sistem stresnya turun. Otomatis habis ketawa, tapi nggak tahu cara ketawa gimana, aku jangan tanya aku. Ya cari humor yang di situ. Tapi habis itu kita kayak lebih ringan, lebih enteng karena efek yang tidak disadari secara fisiologi. Jadi trik secara fisiologinya ialah ketawa. Udah, kita lagi jadi lebih rileks, lebih santai. Ya walaupun ada teknik lain seperti tarik napas lebih dalam, hembuskan pelan-pelan, ada teknik hitung mundur, ada teknik membayangkan kertas kosong, jadi supaya pikirannya hilang. Ya banyaklah sebagai macam teknik. Tapi kalau aku bilang yang secara fisiologi paling kena ialah ketawa. Langsung rileks habis itu. Karena nggak sadar, nggak butuh effort. Kalau yang lain kan effort untuk ngitung mundur dari 100 supaya bisa fokus. Ya nggak semua orang bisa. Butuh effort untuk orang meditasi pun kan meditasi salah satu untuk menenangkan diri kan meditasi. Itu butuh effort. Atau misalnya gini, yang paling mudah, yang paling universal ialah ibadah, kita berserah diri. Effort untuk benar-benar berserah diri itu kan juga ada effortnya, nggak mudah juga loh. Nggak mudah juga dengan ya ada orang yang dengan ibadah istiqoroh apa selesai. Udah dia sudah tenang. Ya ada yang bisa, ada yang enggak. Tapi kalau ketawa itu efeknya secara fisiologi nggak disadari, dia relax. Jadi kayak dia terbius oleh efek dia ketawa sendiri, tiba-tiba kayak jadi santai. Makin dia sering ketawa, dia semakin dia makin rileks badannya, makin enteng. Itu makanya aku sekarang lebih dengan aku sekarang sering menyarankan itu bagian sulit tidur itu malah lebih efektif. Kenapa? Karena aku lihat ya karena itu jadi PR mereka juga. Ada, Mas saya belum bisa ketawa juga nih Mas. Ya coba cari lagi. Kalau udah nonton Mas, misalnya saya suka Mr. Bean dulu, tapi saya nggak ketawa dengan Mr. Bean. Cari lagi yang bisa ketawa. Pokoknya harus otomatis. Bikin kamu spontan aja ketawa. Jangan dibuat-buat ya. Jangan ketawa kayak orang
Apa ketawa sendiri malah aneh. Tapi harus ketawa yang alami, karena yang alami, ketawa yang secara alami itu yang membuat HP aksis turun, simpatetik tone-nya turun, debar jantungnya juga turun. Itu kuncinya. Ya makanya coba deh, itu harus banyak yang praktek itu kalau memang lagi ada masalah. Nah, suami kalau memang ada yang katanya Mbak cerita, mungkin karena faktor pekerjaan membuat manajemen stresnya belum bagus, dicobain ya, cari-cari acara-acara itu membantu nggak dalam menjaga 5 pilarnya itu. Dalam sehari jadi PR. Pokoknya aku kalau udah sore, kalau udah sampai rumah, walaupun pikiran masih kebawa pikiran kerjaan, langsung berusaha lupakan dengan cara cari tontonan yang membuat dia ketawa. Begitu ketawa, nanti tidurnya cepet nih. Belum jam 8 udah ngantuk, udah enak. Nggak susah untuk, kalau orang udah relax itu, kalau udah sore itu udah relax, nggak susah untuk turun. Makanya coba Mas Budi, masih ada nggak yang file yang sirkadian dari kortisol? Tunjukin deh. Malah paling bagus itu kenapa kita jendela makannya itu siang atau sore ke malam hari? Karena disitulah kortisol kita turun secara sirkadian resminya. Jadi kalau manusia bisa selalu mengikuti jam-jam ini, itu sebetulnya menjalankan KF itu mudah. Tahu kapan dia harus rileksnya, tahu kapan dia harus ngeremnya, nggak ngegas terus. Gitu loh. Nah, itu yang aku bilang. Nah, itu lihat tuh. Kalau kita mau stres, mau aktif fisik, mau apa yang performance-nya butuh tinggi, apa yang mau itu selesaikan dari pagi. Pagi itu waktunya kita kerja, waktunya kita olahraga, waktunya apa kerjain. Tapi kalau udah mulai sore, kita harus udah mulai ngerem. Karena kan kita mau tidur. Lihat tuh, kita kan udah mau harus decelerating. Itu kan kalau digedein tuh kan accelerating aktivitasnya accelerate, digas. Accelerate itu ngegas. Decelerate itu artinya, decelerating itu artinya mendorin gas. Nah, jadi kita kalau udah sore itu udah itu jamnya jam 3 PM itu artinya sore hari. Jam 3 itu udah pada asar itu kita walaupun masih di kantor, kita harus udah mulai jangan ngegas terus. Apapun kerjaannya itu jangan digas terus. Nah, udah jam 6 tuh udah wind down tuh udah bener-bener ngerem. Nah, kalau ini jendela makanku nih. Aku kalau udah maghrib makan. Udah ngerem. Sore udah relax. Udah bener-bener ngerem. Jadi aku udah bener-bener makan, lebih santai lagi, badannya lebih relax lagi. Tidur gampang. Bruk, dah. Karena relaksasinya udah diizinkan relax dari jauh, dari sore itu aku udah nggak mau ngegas terus. Pagi balas jawaban apapun itu dikerjain semua cepat, olahraga, nge-gym apa semua yang aktif fisik, aktif mikir, kondisi puasa itu semua dari pagi. Bukan malam malah puasa, enggak ya. Pagi ini secara umum, ini secara umum Mas ya. Kalau orang kegiatannya beda, nggak secara ini umum, otomatis berubah ya. Ya, jadi kalau ini bisa digeser-geser dari osilator clock yang berdasarkan SCN dari mata kita. Ini sebetulnya cara tubuh mengatur pola 24 jam berdasarkan cahaya. Berdasarkan cahaya masuk ke mata. Jadi dengan matahari terbit, dari matahari mulai terbit sampai terbenam, sampai gelap, artinya kita tidur. Jadi tubuh itu level jam dari biologisnya hormon, istilahnya ya. Jam biologisnya manusia. Nah, kita kalau bisa ngikutin gaya hidup kita seperti jam biologis manusia ini, ya kita bener nggak pernah ada masalah. Kita aktif mau stres kerjaan, mau stres olahraga, fisik apa semua itu dari pagi itu ngebusnya itu di situ. Makanya aku bilang kalau pagi-pagi kita energik banget, lapar enggak, kita bisa ngakses dan memang kita lagi pakai sistem stres, kortisolnya juga naik, kita jadi malah bisa melek. Tapi kalau kortisolnya itu sampai sore sampai malam kortisolnya itu nggak turun-turun, ya gimana kita mau tidur? Iya. Nggak bisa tidur lah. HP akses kita masih pada ketiga nggak bakal bisa tidur. Itulah sebabnya makanya kita butuh ada relaksasinya. Jadi mulai fasting, moving, aktif bergerak, habis itu relaksasi, habis itu makan.
feeding, habis itu baru sleeping. Repeat lagi, muter lagi. Itu jam biologis kita harus bisa ngatur ini. Kalau kita terganggu, itu yang ditulis Mas Budi, gasnya tuh. Ngegas ya, kita gas itu puasa, olahraga, berpikir keras. Itu jamnya kita ngegas di situ. Nah, jamnya kita ngerem itu kayak mulai rileks, mulai makan, itu jam yang kita ngerem. Nah, habis itu badan kita kan kayak mesin biologi sistemnya. Di sini matiin tidur, matiin mesinnya, jangan nyala terus, jangan sepaneng terus. Ini jam biologi manusia. Kalau manusia bisa ngikutin circadian rhythm seperti ini, ya insya Allah gaya hidupnya sehat terus. Jadi nggak makan karbo itu cuma suatu modalitas supaya melakukan ini semua itu mudah. Untuk ngegas dari pagi itu mudah, untuk ngerem untuk lebih rileks itu mudah. Tidur pun lebih mudah, jangan kehilangan pattern itu selama menjalankan gaya hidup KF. Karena ini kuncinya untuk apa? Untuk kita selalu beradaptasi dengan ketosisnya dan menikmati ketosisnya. Ini terganggu, bisa maladaptasi. Aku yang jamin, bisa maladaptasi. Salah satunya apa? Ciri-cirinya maladaptasi apa? Itu yang amplitudo gasnya itu bukannya cekung terus turun, tapi melebar ke sana. Jadi baru turun sebentar naik lagi nanti. Jadi kalau melebar ke kanan, ke arah jam tidur, artinya jam jendela tidur makin dikit. Nah, kalau amplitudonya tuh sampai segini, ya akhirnya baru mau turun sebentar, tidur sebentar naik lagi. Atau mungkin gini. Tinggi terus, nggak turun-turun. Tidur tapi malamnya bolak-balik pipis. Kalau udah bangun nggak bisa tidur lagi karena sudah jreng lagi. Udah sistem stresnya udah ngangkat lagi, seakan-akan kayak mau dibikin aktif lagi tubuhnya. Itu yang malah bisa maladaptasi kalau gasnya ini nggak bisa turun. Salah satu penyebabnya gimana? Ini kalau yang ditulis Mas Budi itu yang pakai merah itu maladaptasi itu dibiarkan, makin ke sana, makin ke kanan, artinya ke hari berikutnya, 24 jam berikutnya, makin sulit lagi tidurnya. Ya kan? Grafiknya kan kalau itu tidurnya akhirnya makin kecil, akhirnya nggak bisa tidur, insomnia. Yeah. Jadi kalau kita sudah mengalami hyperaktivasi sistem stres itu kelihatannya selalu di tidurnya, apapun penyebabnya ya. Entah itu kita kelebihan olahraga, entah kita itu kepanjangan puasa, entah kita itu pikiran yang berlebihan, entah kita ngeremnya kurang, makan kedikitan, disengaja dikedikitan, kelihatan itu nanti semua di tidurnya pada saat sudah terjadi akumulasi stres berlebihan. Kenapa? Karena amplitudonya kortisolnya melenceng, turun. Dia malah lebih ke kanan. Kalau ini kan yang hijau ini adaptasi normal dari Mas Budi. Yang kalau ini nggak turun malah datar ke arah merah, garis merah itu nanti malah adaptasi. Nah, makanya aku sarankan itu kalau udah di jam 3 sore atau sore hari lah menjelang kita udah mau maghrib, udah mau istirahat, atau nggak pas udah pulang kantor. Kalau kita merasa kita, wah kayaknya amplitudo saya nih yang gasnya nih belum turun maksimal nih, ya udah untuk mempercepat turunnya apa? Ketawa. untuk mengejar slope-nya cepet turun. Jadi nggak lama-lama, cepet kita bisa tidur. Supaya harus direndahkan serendah mungkin supaya kita bisa tidur. Karena kalau nggak buru-buru direndahkan, udah malam kita masih terlalu tegang, ya gimana kita mau tidur? Mau tidur jam berapa nih saya? Kalau kita udah ngerasa kayak tegangnya masih ada gitu loh, Mbak. Kan bisa ngerasain sendiri, oh ini banyak pikiran nih, oh ini nggak nyaman badannya. Debat dia atau dari heart rate-nya nih, udah malam gini, jantung saya masih tinggi, masih gini. Yeah. Udah. Sebelum saya kemalaman nih, saya nggak bisa tidur, mendingan saya cari tontonan, saya ketawa, yang bisa ketawa spontan. Nanti akhirnya enteng. Abis nonton acara sampai anggap tidur. Abis itu tidurnya enak. Itu karena kita sekarang harus menghipnotis diri sendiri supaya secara fisiologinya kita ngejar penurunan kortisol dulu nih, supaya melatoninnya gampang naik, kitanya juga gampang tidur. Itu rahasianya. Nah, jadi ini fisiologi ini juga menjadikan bekal buat Mbak dan suami dalam menjalankan gaya hidup KF. Kalau sekarang nikmat, tetap harus nikmat. Jangan sampai nanti nggak nikmat.
Kalau jalannya benar, nggak bakal ada perubahan. Maksudnya tetap pasti berasa enak. Ketosis itu pasti enak, beda di badan. Mbak pasti bakal bisa bedain. Mbak makan karbo dengan nggak makan karbo, badan suka yang mana? Itu nggak usah dibilangin. Semua orang pasti tahu. Kayak Mbak pasti ngerasain. Mbak udah bertahun-tahun makan karbo, sama sekarang nggak makan karbo, badan walaupun Mbak masih gampang anggap aja tergoda. Tapi kalau makan karbo itu banyak yang enak, Mas, nggak terbatas. Iya memang. Tapi kalau itu kan nafsu kita. Tapi kalau badan kita maunya yang mana? Badan kita, Mbak merasa badannya senang yang mana? Senang nggak kemasukan karbo apa nggak masuk karbo? Nggak kemasukan. Iya kan, badan Mbak sekarang berterima kasih loh pada Mbak, karena Mbak masa enteng, badannya nggak merasa tersiksa. Nah, ini akan didapatkan terus sama Mbak menjaga pattern ini. Jadi kenapa aku nggak mau bikin ketosis mentok di makanan? Nanti ini lupa. Ya. Karena ketosis itu satu kesatuan. Ketosis itu fisiologi. Jadi tidak makan karbo. Jadi ketosis itu cuma tidak makan karbo. Tapi menjaga ketosisnya itu sehat, menjaga ketosis itu ialah kondisi yang sehat. Ini yang dilihat sirkadiannya. Gasnya, remnya, stopnya. Jangan sampai dalam perjalanan hidupnya, dalam perjalanan yang nanti menjalankan KF ini, jangan sampai pattern ini berubah dan kita nggak sadar di mana yang salah. Itu yang nggak bagus. Nah, jadi tips-tips yang aku sering share di Medcon, yang pokoknya Mbak ikutin terus diskusi kita di Medcon. Ya. Kalau ada gejala yang nggak ngerti apa-apa juga jangan ragu untuk tanya aku. Jadi kita cari kronologinya bareng. Jadi kita diskusikan bareng supaya apa ketemu maka jangan sampai keterusan nih, nggak sadar tahu-tahu malah keluar ya. Iya, makanya kan di Medcon kita udah sering bahas. Nggak butuh waktu lama untuk muncul maladaptasi. Sebelum KF pun juga maladaptasi bisa gejala stress overdrive aja bisa kelihatan. Makanya harus benar-benar kita lihat deh patternnya. Pattern ini Mbak rasakan, Mbak alami. Oh iya saya kalau kurang tidur lebih cepat lapar. Pasti nanti di dalam perjalanan Mbak jalanin KF, Mbak pasti adalah satu saat tidurnya sengaja kurang atau gasnya sengaja kelebihan. Buktikan, bener nggak kata Mas Tio? Oh iya saya nih, bener nih kata Mas Tio nih, saya udah mulai nggak enak nih, udah pegel-pegel ya gini. Oh, saya udah dikasih tahu triknya, langsung dipraktekin tips dan triknya supaya kortisolnya cepat turun. Berhasil nggak ya? Tapi kalau memang nggak berhasil juga, ya nggak apa-apa, kita diskusi lagi. Mbak tanya japri aku lagi, Mas saya belum berhasil nih, saya belum bisa ketawa atau apa yang membuat masalah yang nanti Mbak ditemukan di depannya, Mbak atau suami, jangan ragu untuk tanya aku. Atau didiskusikan di grup metabolic conditioning. Supaya apa? Supaya apa yang Mbak peroleh sekarang tidak hilang. Bisa dijalankan. Kalau sekarang Mbak bilang, Mbak kalau seumur hidup menjalankan KF, kira-kira mampu nggak? Kalau dengan kondisi badan sekarang pasti bilang iya dong. Ya kalau saya mampu, saya nggak merasa memaksakan, nggak ngurangin makan kok. Ya kan? Dan makanan KF juga dibilang nggak enak, masa sih nggak enak? Yakin makan hewani nggak enak? Ya kan? Nah, jadi bekal buat Mbak ialah menjaga adaptasi di circadian rhythm-nya. Ikutin pattern-nya, jangan sampai ada modulasi amplitudo yang gas itu jangan sampai gesernya ke kanan yang membuat Mbak nggak bisa relax itu ya. Jadi kalau gejala yang sebelum KF malah muncul, setelah KF saya lebih baik tapi malah gejalanya muncul lagi, salah di mana saya ya? Nah, mulai dilirik lagi. mulai dilirik lagi dari pattern tadi aku bilang gitu. Oke. Monggo Mbak Dia, kita pas jam 10 ya, sebelum kita tidur, mulai riset. Nah, Mbak Dia perlu kasih closing statement. Pesan sebenarnya, lebih ke pesan sih. Monggo silakan. Terima kasih. Jadi saya setuju sekali sama Mas Dia bilang bahwa ketofastosis itu bukan suatu diet ya, lifestyle lebih ke lifestyle. Dan sebetulnya saya pribadi saat berpraktek dokter itu juga sudah menjalankan seperti yang Mas Tio sarankan. Jadi saya kalau menasihati pasien selalu jaga keseimbangan makan, tidur, istirahat. Cuma satu salahnya saya yang nggak sama kayak Mas Tio, tidak mengurangi gula. Jadi kurang gula tapi nggak sampai rendah sekali itu. Jadi selalu saya sarankan pasien untuk holistik ya. Jadi kalau saya selalu
bersifat holistik. Jadi saya selalu lihat semuanya. Makanya saya setuju sekali sama Mas Tio kalau itu harus lifestyle-nya yang diubah, bukan makanannya itu, bukan Yes. itu. Ya, karena self healing itu ialah perubahan total dari gaya hidupnya, nggak cuma hanya sekedar makan yang dirubah. Ya, Kalau makannya dirubah, makanya gini, oke saya nggak makan karbo, tapi saya masih mau begadang, saya tidurnya masih kemalaman, nggak bisa. Oke saya nggak makan karbo, tapi saya tetap membiarkan diri saya stresnya berlebihan, ya nggak bisa. Oke, saya makan karbo, tapi saya nggak mau membatasi kalori. Saya maunya makannya berlebihan, ya nggak bisa. Oke, saya makan karbo, tapi saya maunya sedentari, ongkang-ongkang kaki. Kan yang penting nggak makan karbo, ya nggak bisa juga. Iya. Harmonisasi itu kan kuncinya. nggak berhasilnya karena itu kan, karena yang diberikan cuma membatasi makanannya, tidak digandengkan oleh semuanya itu. Ya, karena kalau sampai orang kena chronic disease, kena penyakit kronis metabolic syndrome, awalnya dia makannya kelebihan karbo sekalipun, tapi imbasnya dia juga pasti udah mulai mengalami semuanya, jadi lebih sedentari, kalorinya surplus terus, kan udah antagonis semua, udah tidurnya mulai nggak bagus, stresnya juga berlebihan, sering begadang, akhirnya ujungnya dar metabolic syndrome. Nah kalau udah begitu proses kronologinya, ya mengembalikannya ya semuanya lagi, jangan cuman oke, keto, dah selesai ya. Nanti harusnya dengan keto itu dia kerasa lebih gampang untuk puasa, kerasa lebih gampang untuk nggak selalu diem, artinya dia lebih aktif bergerak, kerasa dia untuk mudah rileks, kerasa dia mudah tidur. Ya keto itu udah cuma modal, tapi dijalankan semuanya, jangan malah dilawan. Itu Oke, mantap. Thank you Mbak Diah dan juga suaminya yang mendampingi di samping, setia loh. Sudah mulai ngantuk. Iya, nggak apa-apa, harus diikutin, nggak boleh dilawan. Kita harus tidur. Oke, thank you juga untuk Mas Tio yang selalu setia ya mensupport kita lewat TFH. Teman-teman jangan lupakan minggu depan masih ada TFH lagi, dan jangan lupa di tanggal 28 ya webinar ini. Oh iya, ada sedikit pengumuman ya, kalau boleh, Mas. untuk karena tanggal 28-nya kita mengadakan webinar hari Minggu, jadi Sabtu malamnya TFH-nya ditiadakan. Jadi masih ada satu TFH sebelum webinar tuh hari Rabu. Oh, Rabu aja ya berarti. Oke. Karena kan itunya tanggal 28-nya kita webinar paginya. Kirain mau maju, Mas, Selasa Jumat. Aku soalnya itunya dari Jumat aku ada acara juga. Ya ada sudah. acara Trekking. sama Waduh, Mas Tio ikut trekking loh. Ayo teman-teman yang mau ketemuan. Oke. Siap. Oke, jadi teman-teman minggu depan kita cuma hari Rabu ya TFH, dan jangan lupa hari Sabtu webinar ID, pantau terus live FB dari webinar ID hari Minggu pagi. Hari Minggu ya. Jadi teman-teman jangan lupa pantau terus live FB di wall-nya Mas Tio. Jadi tentunya nanti itu juga akan direkam dan pasti akan saya upload di YouTube ya. Jadi teman-teman pastikan minggu depan kita masih ketemu lagi hari Rabu. Hari Rabu. Jadi teman-teman selalu stay tune dan selalu semangat. Oke, selamat malam dan selamat istirahat.